Hao jumpa lagi dengan jejak Donghua. Kali ini melanjutkan petualangan Qin Mu di surga Luofu dan secara tidak sengaja tergampar di bintang abnormal. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Setelah menandatangani Fakta Penguasa Bumi, semuanya meninggalkan surga Luofu. Qin Mu, Zhe Huali, Qi Jiwi dan yang lainnya berjalan di altar pengorbanan. Zhe Huali berkata dengan tenang, waktu sebelumnya, aku dikalahkan oleh saudara Qin dan saudara Qi bersama-sama, aku tidak bisa menerimanya jadi aku ingin menantang kalian berdua lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Qin Mu berjalan di altar dengan langkah cepat dan dia berkata sambil tersenyum, mengalahkanmu waktu sebelumnya murni karena keberuntungan, aku tidak akan seberuntung kali ini. Tatapan Qi Jiwi goyah dan dia berkata, saudara Qin licik dan memiliki taktik yang baik. Saya melihat Anda sangat akrab dengan penguasa bumi, berbicara tentang segel, maukah Anda memberitahu saya secara detail? Qin Mu tidak bisa membantu meraih Liontin Giok di depan dadanya dan dia diam-diam meletakkan tangannya lagi. Dia tertawa dan berkata, segel apa? Saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Qi Jiwi mencibir. Mereka bertiga berjalan di altar pengorbanan dan mereka mengambil langkah mereka pada saat yang sama. Mereka juga berjalan menuruni tangga pada saat yang sama, takut untuk menunjukkan punggung mereka kepada yang lain. Qin Mu merasa merepotkan dan ekspresinya berkedip. Keduanya telah belajar dari kesalahan mereka sehingga akan sedikit sulit untuk menusuk mereka berdua di punggung mereka. Mereka berdua telah ditipu oleh saya sebelumnya sehingga mereka belajar dengan cepat. Dewa Harimau Hitam melirik ekspresinya dan dia mendengus. Saudara junior, ekspresimu telah berubah lagi, hati-hati jangan sampai hal itu memengaruhi hati Dao kamu. Tuanku dan Furi Luo akan berduel dan ini bukan tempat kita bisa tinggal, mari kita pergi. Mu Tuo Luo, Yu Luoxia, apakah kalian mengikuti atau tidak? Butir-butir keringat dingin menggulung dahinya dan dia berdiri dengan susah payah. Dia berkata dengan dingin, wanita dengan hati jahat seperti ular dan kalajengking yang memanjakan kakiku, jika aku tidak membalas dendam, bagaimana wajahku bertemu orang-orangku? Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, senior ini, keahlian medis saya luar biasa, jika senior tidak keberatan, saya dapat membantu Anda memasang kembali kaki Anda. Apa yang disebut tabib memperlakukan orang tuanya seperti orang tuanya, saya tidak ingin melihat ada yang terluka. Anda dapat melihat kaki siapa yang Anda anggap cocok di sini, Anda dapat memotongnya dan saya akan membantu Anda memasangnya. Saya jamin Anda akan bangkit dan melompat. Ekspresi orang lain sangat berubah dan mereka semua mundur untuk mencegah Mu Tuluo memotong kaki mereka. Mu Tuluo menahan wajan dan dia terkekeh. Bocah cilik, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Bahkan jika saya memotong kaki mereka untuk membiarkan Anda menyerang, Anda masih akan meracuni saya. Qin Mu menggaruk kepalanya. Tabib memperlakukan pasien mereka seperti orang tua mereka. Bah, diam. Qin Mu menghela nafas dan ekspresinya suram. Kamu tidak tahu aku benar-benar baik dalam hatiku. Aku tahu kamu baik hati dan tidak mau memenggal kaki bangsamu sendiri, tapi Qi Jiwi bukan klanmu, kamu bisa memenggal kakinya. Saudara Qi, saya tidak menargetkan Anda, hanya memberi contoh. Ekspresi Qi Jiwi berubah sangat dan kakinya menegang. Dia berkata dengan tenang, saudara Qin, jangan jelaskan, saya mengerti. Dewa Harimau Hitam dan Nenek Si mengambil langkah pertama untuk berjalan ke kejauhan. Qin Mu buru-buru menindaklanjuti dan Mu Tuluo melirik kaki Qi Jiwi. Kaki Qi Jiwi menegang lagi dan dia berkata dengan tenang, saya dari batas atas, Mu Tuluo, Anda tidak bisa menyinggung perasaan saya. Selain itu, jika dia ahli dalam bidang kedokteran, dia juga ahli dalam racun. Jika Anda percaya padanya, Anda pasti akan mati. Mu Tuluo mengendalikan awan iblis untuk mengikuti setelah Yu Luoxia. Dia mencibir dan berkata, wanita ular itu, Raja terhormat dan guru surgawi bertengkar dan begitu juga kita, Anda bisa melupakan tentang pergi. Nenek Si berbalik untuk memberikan senyum cerah dan Mu Tuluo langsung tergila-gila. Dia tertawa kecil dan berkata, tidak peduli betapa cantiknya kamu, tidak ada gunanya, aku pasti akan menangkapmu dan membuatmu bersedia menjadi istriku. Di sampingnya, Yu Luoxia marah dan menekan suaranya, Mu Tuluo, kamu merasakan kebajikan di hatimu, kamu tidak tega membunuhnya tetapi dia tidak akan ragu untuk membunuhmu. Mu Tuluo menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan membunuhku, ketika dia tersenyum padaku sekarang, aku bisa melihat sedikit kekaguman dalam senyumnya. Yu Luoxia berkata dengan dingin, hati Dao Mu telah dihancurkan oleh iblis wanita ini, bangun. Anda harus berurusan dengan harimau hitam itu dan saya akan membunuhnya. Mu Tuluo ragu sejenak dan dia hanya bisa mengangguk. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah dengan kondisinya. Dia tahu dia kehilangan kakinya karena tipu daya wanita ini, tetapi dia tidak bisa membenci dirinya sendiri. Tidak hanya dia tidak bisa membencinya, setiap kerutan dan setiap senyum darinya menarik hatinya dan mempengaruhi penilaiannya.
Sepertinya dia hidup dalam hatinya, membuatnya tenggelam dalam cinta yang mendalam. Situasi seperti ini sangat berbahaya. Mungkin membiarkan Yu Luoxia berurusan dengannya akan menjadi pilihan terbaik. Yu Luoxia, jangan bunuh dia. Mu Tuluo berkata dengan serius, kamu juga tahu hatiku jarang tergerak dan sekali itu, cintaku tidak akan pernah mati. Anda bisa mengalahkannya tetapi tetap hidup. Yu Luoxia mengertakkan gigi dan dia mendengus. Qin Mou mengedipkan matanya dan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Mungkinkah ini iblis hati yang ditanamkan dalam hati daunnya dari kitab suci setan surgawi? Kapan nenek menanam setan jantung di hati Dao Mu Tuluo? Mereka berlari 1000 mil dan Dewa Harimau Hitam tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan melihat desahan kiamat di sekitar sini. Ada bumi, air, angin, dan api yang terus mengalir dan di kejauhan, bahkan ada meteor besar yang mendarat di sana. Itu bulat, hitam dan mengganggu medan magnet bumi, mendistorsi atas dan ke bawah. Tepat di sini, Dewa Harimau Hitam tertawa. Dao teman-teman ras setan, aku merasa tempat ini sangat bagus. Tidak masalah apakah itu untuk mengubur mayatmu atau mengubur mayat kami, itu adalah tanah Feng Shui yang bagus. Saudara junior, pergi ke bola hitam di sana agar kalian tidak terpengaruh. Yu Luoxia dan Mu Tuluo berjalan maju. Yu Luoxia mencibir dan berkata, tanah ini telah mengubur terlalu banyak setan, hanya mayatmu yang akan dimakamkan di sini. Nenek Si menginstruksikan Qin Mu dan berkata, mata ketiga Anda masih terbuka, tutupi dengan cepat dengan daun willow emas, jangan gunakan secara sembarangan. Dia memberikan beberapa pemikiran dan menginstruksikan lagi. Jika kamu benar-benar tidak bisa memenangkan mereka, jatuhkan saja, itu akan baik-baik saja untuk menggunakannya. Qin Mou berkata sambil tersenyum, aku hanya akan mengobrol dengan beberapa saudara senior ini, tidak akan ada bahaya. Nenek Si masih tidak nyaman dan dia berkata, tidak apa-apa jika itu Zhe Huali, hati-hati dengan Qi Jiwi, tekniknya sangat kuat tetapi butuh waktu cukup lama untuk melaksanakannya. Orang ini menyembunyikan niat yang tak terduga dan dia telah menatap dada Anda. Anda dapat mengambil kesempatan. Qin Mou mengangguk dengan serius dan melambaikan tangannya, berjalan menuju meteor. Qi Jiwi berjalan berdampingan dengannya dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Kakak Qin, aku sudah mendengar semuanya, kau ingin menyerangku dengan kejutan, tidak semudah itu. Qin Mou berkata dengan benar, apa yang dibicarakan saudara Qin? Saya telah belajar sejak saya masih muda dan saya akrab dengan kata-kata suci, mengapa saya akan menyerang Anda dengan kejutan? Kami hanya akan berbicara tentang angin, bunga, salju dan bulan, apa-apa tentang pertempuran. Zhe Huali membawa pisau iblisnya dan berjalan ke sisi kirinya. Setiap langkah tampaknya diukur dengan sempurna dan dia berkata dengan tenang, waktu sebelumnya, kalian berdua bekerja sama untuk mengalahkan saya tidak benar-benar menerima kekalahan itu. Kami jarang berkumpul jadi kami harus saling menguji. Qin Mou berkata sambil tersenyum, bagaimana kita bisa terus berjuang? Saudara-saudara senior di sana, ikut dengan kami, begitu para dewa mulai bertarung, kami akan menjadi orang-orang yang menderita. Masih ada dua praktisi seni ilahi iblis di belakang dan mereka berjalan maju ketika mereka mendengarnya. Semua orang mulai berjalan menuju meteor yang setengah tersembunyi di tanah. Dua praktisi seni ilahi iblis ini mendekat dan hanya menyadari ada sesuatu yang salah. Qin Mu, Zhe Huali dan Qi Jiwi sedang melintasi aktivitas Qi mereka, menyeret mereka berdua. Qin Mu, Zhe Huali, Qi Jiwi. Gerakan tubuh dan gerak kaki mereka bertiga berubah terus-menerus dan aura mereka berubah terus-menerus. Setiap gerakan tubuh mereka mengandung teori mendalam yang tersembunyi dan metode serangan disembunyikan dalam perjalanan mereka, yang juga melibatkan transformasi seni ilahi dan transformasi aktivitas Qi. Meskipun niat membunuh tidak bisa dilihat, niat membunuh itu tersembunyi di dalam. Kelima orang ini berjalan maju. Qin Mu, Zhe Huali dan Qi Jiwi memiliki jejak yang stabil dan mereka tidak kacau sama sekali. Sementara itu, jejak kedua praktisi iblis-iblis lainnya di belakang mereka berangsur-angsur berantakan ketika mereka tersandung ke kiri dan ke kanan seperti pria mabuk. Setelah berjalan 3 hingga 5 mil, dua praktisi seni ilahi iblis telah menghabiskan segala yang mereka miliki dan wajah mereka memerah. Setelah 3 hingga 5 mil lebih, dua praktisi seni ilahi iblis tiba-tiba batuk penuh darah dan mereka tersandung ketika mereka berlari. Mereka mengikuti di belakang mereka bertiga. 3 hingga 5 mil kemudian, dua praktisi seni ilahi iblis itu pada dasarnya batuk semua darah di tubuh mereka dan tiba-tiba, roh primordial dari salah satu dari mereka tersulut dan dia berubah menjadi manusia api. Dia mengambil nafas terakhir dan mayatnya jatuh ke tanah. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tumpukan arang berbentuk manusia. Puluhan meter lebih, kaki dari praktisi seni ilahi iblis lainnya patah dan dia jatuh ke tanah. Kepalanya kemudian meledak dengan letupan dan roh primordialnya terbelah. Qin Mou mengangkat alisnya dan dia tersenyum tipis. Sekarang, tanpa mereka mengganggu kita, kita perlahan bisa bicara. Butir-butir keringat dingin menggulung dahi Zhe Huali dan Qi Jiwi sementara sudut mata mereka berkedut. Ketika mereka melewati Qi mereka,
mereka semua tidak bisa berhenti di tengah jalan. Qi Jiwi dan Zhai Huali tidak bekerja bersama dan mereka saling bertarung juga, sehingga Qin Mu bisa menyeret dua praktisi seni ilahi iblis itu ke kematian. Jika mereka bekerja bersama untuk berurusan dengan Qin Mu tidak akan berhasil. Namun mereka tidak akan pernah bisa bekerja bersama. Qi Jiwi mencibir dan berkata, "Saudara Qin mengatakan bahwa kita berbicara, jadi mengapa Anda masih harus memasang perangkap dan menyeret dua saudara senior setan itu sampai mati? Namun, cakrawala kami serupa sehingga jika Anda ingin menyeret kami ke kematian, Anda harus berjalan 1 atau 2 tahun. Mereka bertiga berjalan ke sisi meteor dan medan magnet di sini berubah. Mereka bertiga mengangkat kaki dan mendarat di bola ini. Mereka bisa berjalan dengan mudah di atasnya seperti mereka berjalan di permukaan yang datar. Pada bola bundar besar, Luofu Heaven sepertinya menjadi dinding yang diangkat lurus ke atas. Tentu saja, tembok ini tak terukur dalam hal panjang, lebar, dan ketebalan. Pemandangan aneh seperti itu di luar imajinasi. Sementara itu, pertarungan di Dewa Harimau Hitam dan Nenek Si cukup luar biasa. Setiap tindakan dari 4 dewa dapat dilihat dengan sangat jelas. Qin Mu berhenti di jejaknya. Zhai Huali dan Qi Jiwi berhenti pada saat yang sama dan ketiga pemuda itu berdiri di atas meteor besar ini dan mereka melihat sekeliling. Langit di sini tinggi dan kabutnya redup. Ini membuat mereka merasa riang dan santai. Itu adalah tempat yang langka. Tiba-tiba, sebuah planet besar bergeser ke sisi ini dan planet itu tampak sangat besar. Sepertinya bisa jatuh kapan saja. Dimanapun mereka lewat, langit melengkung dan tanah pecah terus-menerus. Ribuan gunung dan jurang muncul dengan cepat dan pemandangan itu sangat menakutkan. Di kejauhan, Dewa Harimau Hitam, Nenek Si, Mu Tuluo dan Yu Luosha tiba-tiba bergerak melalui tanah yang telah bangkit dan mulai saling bertarung dengan sengit. Apakah Zhai Huali tahu mengapa Luofu Heaven berubah menjadi keadaan seperti itu? Tanya Qin Mu ingin tahu. Zhai Huali ragu-ragu dan berkata, "Adapun penyebab spesifik, saya pernah mendengar Guru Furi Luo menyebutkan tentang hal itu sebelumnya. Master Furi Luo mengatakan bintang-bintang abnormal tiba-tiba muncul dan berhenti di langit di atas Luofu Heaven, membelokkan ruang dan menciptakan bencana alam. Sejak hari itu, Luofu Heaven tidak lagi layak untuk hidup. Bintang-bintang abnormal yang dia katakan adalah planet-planet yang rusak di langit. Mereka tampak luar biasa besar dari sudut mereka dan mereka bahkan bisa melihat gunung-gunung di planet-planet dengan jelas. Meskipun tuanku dan aku berasal dari ras yang berbeda, aku bisa merasakan hatinya dari bayi yang baru lahir yang rindu rumah." Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pernah mendengar Tuan Furi Luo mengatakan bahwa dia bukan raja yang terhormat dari ras iblis. Saat itu, raja yang terhormat telah membawa banyak dewa iblis untuk mencoba dan menghancurkan bintang-bintang abnormal atau untuk mendorong mereka menjauh dari Luofu Heaven. Namun, ada banyak keberadaan menakutkan pada bintang-bintang abnormal. Setelah raja yang terhormat dan dewa-dewa iblis ketika menuju bintang-bintang abnormal, mereka tidak pernah kembali." Master Furi Luo berkata, setelah dia pergi ke bintang yang tidak normal, dia menemukan bahwa mereka semua mati dalam pertempuran. Qin Mu bingung dan berkata, "Jadi mengapa Furi Luo tidak mencoba untuk menghancurkan bintang-bintang abnormal ini dan sebagai gantinya, menghabiskan 20.000 tahun untuk menyerang Supreme Emperor Heaven, menyebabkan begitu banyak setan dan manusia mati sebagai akibatnya?" Zhai Huali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini masalah penting yang harus dirahasiakan sehingga dia tidak berbicara secara detail." Qin Mu memandang Qi Jiwi dan dia bertanya, "Saudara Qi, apakah ada tamu dari surga-surga? Apakah Anda tahu sesuatu tentang bintang-bintang abnormal ini?" Qi Jiwi hendak mengatakan sesuatu ketika planet besar itu telah datang ke langit di atas kepala mereka. Mereka bertiga langsung merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan dan mereka menyumpahi hati mereka. Qin Mu buru-buru dieksekusi pelet pedangnya dan cahaya pedang tebal seperti pilar. Dia menikam meteor di bawah kaki mereka dan dia mencoba menstabilkan pijakannya. Pada saat yang sama, pisau iblis Zhai Huali juga menusuk ke arah meteor dan sepatu di kaki Qi Jiwi terbelah saat mereka berubah menjadi cakar burung untuk meraih meteor. Dia mencoba menggali ke dalam meteor sehingga dia tidak terhisap oleh medan magnet planet abnormal. Selanjutnya, keringat dingin muncul di kepala mereka. Cahaya pedang Qin Mu dari pelet pedang dipantulkan kembali dari meteor. Pisau iblis Zhai Huali juga tidak bisa menusuk meteor. Meskipun cakar burung Qi Jiwi sangat kuat, bintang itu terlalu keras dan hampir mematahkan cakarnya. Suara mendesing. Kekuatan magnet membentuk percikan api dan badai seperti aurora di atas dataran es di utara perdamaian abadi. Dengan sapuan lembut, mereka bertiga terbang ke udara tanpa sadar. Ketiga pemuda itu tidak bingung menghadapi bahaya dan mereka menjalankan teknik mereka sendiri dan mencoba melarikan diri dari badai yang terbentuk dari petir magnetik ini. Qin Mu berubah menjadi bentuk Mars Saffron yang memiliki kepala banteng dan tubuh manusia. Saat dia menginjak dua naga api, naga kembar membawanya untuk bergegas keluar. Zhai Huali mengangkat pisaunya dan puluhan ribu cahaya pisau berkedip, mencoba menerobos badai. Di sisi lain,
Tubuh Qi Jiwi berubah menjadi phoenix berkepala 9 yang mengepakkan sayapnya untuk terbang. Kecepatannya sangat cepat dan bahkan di atas Qin Mu dan Zhai Huali. Namun, meskipun mereka adalah ahli terkemuka dari generasi muda, mereka juga tidak dapat melepaskan diri dari badai magnet ini. Mereka dibawa ke langit oleh badai dan terbang semakin tinggi. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu dan dia tiba-tiba menarik napas panjang, menyapu semua udara di sekitarnya untuk menampungnya di dadanya. Badai magnet menyapu mereka lebih tinggi sementara meteor dan Luofu Heaven di bawah semakin jauh. Keringat dingin menggulung dahi Qin Mu dan itu karena ada banyak petir berenang di atas kepala mereka. Sebuah sambaran petir surgawi tiba-tiba bergerak dan menyerang ke arahnya. Seketika, itu seperti sarang lebah yang dipicu ketika sambaran petir yang tak terhitung tiba-tiba muncul dan membentuk lautan petir surgawi. Qin Mu membuang pelet pedang dan pedang terbang menari-nari di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, mereka berubah menjadi bola logam 3 meter untuk menutupi Qin Mu di dalam, menghalangi petir. Baut petir membombardir pelet pedang dan pelet pedang mengeluarkan suara berderit saat hangus merah panas sehingga bisa meleleh kapan saja. Di sisi lain, Qi Jiwi dan Zhai Huali tidak memiliki yang baik juga. Petir surgawi bergulir dan menenggelamkan mereka bertiga. Setelah beberapa saat, petir tersebar dan Qin Mu buru-buru menjaga pelet pedangnya. Dia melihat bahwa badai magnet itu masih ada dan masih menyapu mereka seperti ular panjang merayap. Ada sinar cahaya luar biasa yang menyebar luas dan bisa berubah menjadi berbagai macam warna setiap saat. Namun ketika Qin Mu mengangkat kepalanya, hatinya tenggelam. Mereka sudah meninggalkan jauh dari surga Luofu dan memasuki langit bintang abnormal. Qin Mu merasakan kulit kepalanya merangkak. Tiba-tiba dia melihat pegunungan hijau dan subur di bintang yang tidak normal dan dia merasa sedikit tenang. Karena ada tanaman hijau di sini, ini berarti harus ada udara di sini. Dia hanya tidak tahu apakah udara itu cocok untuk dihirup manusia. Suara mendesing. Mereka terlempar keluar dari badai magnetik dan mereka bertiga terjatuh. Mereka terbang cukup jauh sebelum akhirnya stabil di udara. Diri. Ketiga pemuda itu berdiri di langit dan saling memandang dengan cemas. 9 kepala Qi Jiwi bergoyang dan mereka secara bertahap menyusut kembali ke dadanya, hanya menyisakan 1 kepala yang berubah kembali menjadi bentuk manusia. Bagaimana kita bisa kembali ke Luofu Heaven? Mereka bertiga memandang ke arah surga Luofu dan kulit kepala mereka merangkak. Surga Luofu telah menghilang. Itu benar, Luofu Heaven telah menghilang dan hanya ruang gelap yang tersisa. Mereka bertiga saling memandang dan mereka bisa melihat ketakutan dan kegelisahan. Bintang abnormal itu mengorbit di angkasa luar Luofu Heaven dan tidak ada yang tahu kapan bintang ini akan mengorbit sekali lagi ke langit di atas Luofu Heaven. Qin Mu dengan cepat mengeluarkan senjata roh perhitungan dan siap untuk menghitung siklus bintang-bintang. Ketika dia menghitung kapan bintang abnormal ini akan mencapai Luofu Heaven lagi, dia tiba-tiba tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah ruang dan bintang-bintang di ruang berbeda dari perdamaian abadi. Ini juga berarti bahwa apa yang dia pelajari dari Dao Sek sama sekali tidak berguna. Dia hanya bisa mengandalkan mengamati aspek benda langit yang bergerak di sepanjang jalurnya untuk menghitung jalur bintang abnormal ini. Namun, setidaknya butuh 1 tahun untuk menghitungnya. Hati Qin Mu berubah dingin. Berapa lama 1 tahun di bintang abnormal ini? Apakah itu beberapa bulan perdamaian abadi, atau beberapa tahun? Beberapa ratus tahun atau bahkan beberapa ribu tahun? Qi Jiwi melihat sekeliling dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berjalan ke kejauhan dan berkata, ada jejak pertempuran di sana. Yang terbaik adalah jika kita pergi ke sana untuk melihatnya, mungkin kita dapat menemukan metode untuk pergi. Qin Mu dan Zhai Huali buru-buru menindaklanjuti dan mereka memang melihat reruntuhan pertempuran yang menakjubkan dan itu murni pertempuran antara para dewa. Ada puncak gunung yang dicukur rata dan ada danau yang berbentuk telapak tangan. Ada jenazah dewa iblis berukuran besar yang runtuh ke kiri dan ke kanan. Daging sudah membusuk dan hanya tulang putih yang tersisa. Jauh dari sana, ada sebuah kuil besar yang berdiri tegak di atas gunung ilahi yang tinggi. Itu pemandangan yang menyilaukan dan sepertinya tidak rusak sama sekali. Qin Mu sedikit terkejut. Dia tiba-tiba berhenti di langkahnya dan bergegas ke langit. Zhai Huali dan Qi Jiwi melihat situasi ini dan mereka juga bergegas ke langit juga untuk melihat sekeliling dengan waspada. Bahaya apa yang ditemukan saudara Qin? Qi Jiwi menyipitkan matanya dan bertanya. Qin Mu tidak menjawab dan dia melihat ke bawah di medan dari atas. Jantungnya sedikit bergetar. Medan bintang abnormalnya sangat akrab. Dia tidak bisa tidak memikirkan aula di ngarai di luar tabut paramita. Pasir kuning yang mengalir keluar dari kuali master pendiri telah berubah menjadi banyak peta geografis. Medan pada bintang abnormal ini adalah salah satu peta geografis. Ada simbol kuil di peta geografis jadi itu seharusnya kuil di Gunung Suci di depan. Kakak senior yang besar telah berada di sini sebelumnya. Mungkinkah dia ada di sini? Qin Mu menenangkan dirinya.
Pendiri Master menggunakan pasir bintang di kuali untuk berubah menjadi banyak peta geografis dan peta pertama memungkinkan Qin Mu menemukan penatua King Huang yang disembunyikan di reruntuhan besar, sepenuhnya menyelesaikan masalahnya dengan tulisan-tulisan ras naga. Qin Mu memerah karena malu dan dia berkata kepada mereka berdua, "Saya masih berpikir ada beberapa sisa seni ilahi dewa. Tidak apa-apa, mari kita terus maju." Qi Jiwi dan Zhai Huali skeptis dan Qi Jiwi batuk. Tempat ini di sini adalah bintang abnormal, tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi. Jika saudara Qin menemukan sesuatu, yang terbaik adalah langsung. Hanya dengan bekerja bersama kita dapat meninggalkan tempat ini. Qi Jiwi memandang gunung ilahi yang semakin dekat dan dia skeptis. Tatapan Zhai Huali berkedip. Apakah saudara Qi menemukan sesuatu? Gunung ini, apakah Anda merasa akrab? Tanya Qi Jiwi dengan suara rendah. Zhai Huali memandangi gunung suci ini dan hatinya tiba-tiba bergerak. Dia mengangguk. Ini sangat mirip dengan gunung ilahi di surga celestial, namun, gunung ini seharusnya tidak nyata. Qi Jiwi memandang Qin Mu yang ada di depan dan dia mengungkapkan senyum. Jangan katakan padanya, pegang itu dan kemenangan terjamin. Qin Mu, Qi Jiwi dan Zhai Huali datang ke depan gunung ilahi ini. Gunung ilahi ini hikmat dan tenteram, memancar dari rahmat yang luar biasa. Sinar matahari keemasan menyapu sekeliling gunung ilahi dan membuat mereka tidak bisa berhenti mengagumi gunung itu. Mereka tidak berani terbang begitu saja. Mereka memilih berjalan kaki. Tangga gunung ilahi ini mencapai lurus ke kuil beratap emas. Pasti ada banyak pertempuran sengit yang telah terjadi di sini karena tangga batu semua berlumuran darah. Darah telah mengalir turun dari atas dan sangat sulit bagi darah dewa untuk mengering. Bahkan setelah 10 hingga 20 ribu tahun, mereka masih akan mengeluarkan denyut ngeri yang menakutkan, namun darah dewa dan darah iblis di sini telah kehilangan esensi mereka, berubah menjadi bercak noda darah coklat yang menakjubkan untuk dilihat. Yang aneh adalah bahwa tidak ada jejak pertempuran di sini. Qin Mu mengeksekusi pedang riang dan menebas di gunung ilahi. Percikan terbang ke segala arah dan tangannya mati rasa karena getaran. Namun tidak ada tanda yang tertinggal. Tampaknya ada semacam kekuatan tak terlukiskan yang mengalir di gunung dan melindungi gunung ilahi. Bahkan raja terhormat sebelumnya dan banyak dewa iblis dari Luofu Heaven juga tidak bisa meninggalkan bekas setelah berjuang di sini. Apa sebenarnya asal gunung ini? Qin Mu sangat bingung. Zhai Huali dan Qi Jiwi saling memandang. Mereka berdua mengerti satu sama lain dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tatapan Zhai Huali berkedip dan dia berpikir sendiri. Bahkan raja terhormat tidak bisa meninggalkan bekas di gunung ini. Apakah gunung ini benar-benar palsu? Sepertinya tidak seperti itu. Mereka terus maju dan mayat dewa muncul di depan. Tidak ada lagi darah dan daging. Qin Mu mengambil langkah cepat dan pakaian pada mayat ini sudah membusuk. Darah dan dagingnya juga membusuk. Mayat itu memiliki 3 tulang leher, 3 tengkorak yang menghadap 3 arah yang berbeda. Dia memiliki 6 lengan dan di setiap lengan meraih senjata ilahi. Dewa yang telah mati dalam pertempuran. Mata Qin Mu menyala dan dia segera meraih ke arah salah satu stoples anggur harimau yang ganas, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh botol anggur ini, senjata ilahi tiba-tiba berubah menjadi debu. Qin Mu tertegun. Dia melihat bahwa kerangka yang memegang toples anggur juga terus runtuh dan tak lama kemudian, seluruh kerangka ini hancur menjadi bubuk. Senjata ilahi lainnya juga hancur berkeping-keping dan tidak bisa disapu bahkan jika dia mau. Zhai Huali berjalan dan berkata dengan bingung, mungkinkah mereka dihancurkan oleh lawannya? Qi Jiwi menggelengkan kepalanya dan dia tiba-tiba memotong ujung jarinya dan meneteskan setetes darah emas di tangga batu. Darahnya mengering dengan cepat seolah-olah esensi dalam darahnya dihisap oleh langkah-langkah batu ini. Ekspresi Qi Jiwi menjadi suram dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, gunung ilahi inilah yang telah menyerap semua esensinya, bahkan esensi dalam senjata ilahi tidak dapat dipertahankan. Qin Mu berkata dengan serius, Saudara Qi, kita sekarang disapu ke bintang abnormal pada saat yang sama. Jika Anda tahu apa-apa, mengapa Anda tidak membaginya dengan kami? Kami mungkin menemukan cara untuk pergi dari sini. Luka di ujung jari Qi Jiwi secara otomatis sembuh dan dia menggelengkan kepalanya untuk berkata sambil tersenyum, ini adalah pertama kalinya aku turun ke batas bawah, bagaimana aku tahu apa-apa tentang dunia ini? Saudara Qin, berhenti bercanda. Qin Mu melihat luka di ujung jarinya dan dia heran. Lukanya sembuh secara otomatis dan tidak perlu obat untuk sembuh. Apakah itu efek dari tekniknya atau itu adalah efek dari konstitusi uniknya? Zhai Huali juga tercengang. Dalam pertempuran di depan kota dewa dalam lukisan itu, cedera Qi Jiwi adalah yang paling parah. Qin Mu telah memukulnya dengan keras dan dia bahkan ditusuk oleh Qin Mu, hampir mati dalam proses. Namun hanya dalam beberapa hari ini, Qi Jiwi pulih kembali normal dan tidak hanya penurunan kultivasinya, tetapi juga telah melampaui apa yang sebelumnya. Mereka bertiga memiliki niat mereka sendiri dan mereka terus maju. Di tangga batu ada mayat-mayat para dewa dalam segala ukuran. Beberapa dari dewa iblis dan beberapa dewa. Selama para dewa memiliki 3 kepala dan 6 lengan,
Kerangka mereka hampir serupa sehingga mereka berasal dari ras yang sama. Esensi dalam mayat mereka, senjata ilahi, dan senjata ilahi iblis semuanya diserap oleh gunung ilahi ini. Tidak setetes pun tertinggal dan hanya sentuhan ringan bisa mengubahnya menjadi debu. Zhai Huali memeriksa mayat dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata ini dan dia mengerutkan kening. Dia memandang Qi Jiwi dan bertanya dengan suara rendah, apakah mayat-mayat dari ras dewa di surga-surga? Qi Jiwi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, saya juga tidak tahu. Ada beberapa dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata tetapi mereka tidak termasuk ras. Selain itu, ada begitu banyak dari mereka di sini jadi saya tidak berpikir mereka berasal dari surga celestial. Gunung ilahi ini. Dia menggelengkan kepalanya. Yang satu adalah surga celestial maka yang asli, ini harus yang palsu tapi mengapa gunung ini begitu kuat juga? Dia sedikit bingung. Pisau iblis di belakang Zhai Huali membuka mata iblisnya dan melihat sekeliling. Bahkan mata iblis tidak bisa melihat apa-apa. Apa maksudmu apakah gunung ilahi ini nyata? Bagaimana mungkin? Zhai Huali berkata dengan bingung. Qi Jiwi mendongak dan dia melihat Qin Mu berjalan sangat cepat, hampir mencapai puncak gunung. Dia berkata dengan tergesa-gesa, gunung ilahi ini aneh, mari kita naik juga, jika ada harta, dia mungkin akan mengambilnya dulu. Keduanya bergegas-bergegas hanya untuk melihat Qin Mu berdiri di ujung tangga batu. Mereka berdua datang ke sisinya dengan tergesa-gesa dan mereka melihat Dewa Iblis berdiri di depan Qin Mu. Alisnya panjang dan dia mengambil pisau bermata 2 berujung 3, tampak sangat menakjubkan. Keduanya mengangkat kepala dan melihat wajah Dewa Iblis yang memproyeksikan harga diri dan kekuatan alami. Dia menatap mereka seolah-olah pisau bermata 3 berujung bisa menebas mereka kapan saja. Tubuh Qi Jiwi dan Zhai Huali membeku dan mereka tidak berani bergerak. Qin Mu menghela nafas gemetar dan menggerakkan langkah kakinya untuk bergerak ke sisi Dewa Iblis ini. Dia melihat wajah lain. Dia berjalan satu putaran di sekitar Dewa Iblis ini dan Dewa Iblis ini sebenarnya memiliki 4 wajah di bagian depan, belakang, kiri dan kanannya. Dia berkata sambil tersenyum, 2 saudara senior, tidak perlu khawatir, dia harus mati untuk waktu yang lama. Ketika saya naik ke sini dan melihat mata punggungnya menatap saya juga membeku karena terkejut dan berpikir saya akan mati di tangannya. Qi Jiwi dan Zhai Huali kembali sadar dan mereka masing-masing menghela nafas lega. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Zhai Huali berputar-putar dan berkata dengan heran, 4 menghadap Dewa Iblis? Bisakah dia menjadi raja terhormat sebelumnya? Kenapa dia berdiri di sini, dia tidak memasuki aula? Qin Mu memeriksa secara rinci dan berkata, 4 wajah, 1 lebih dari Furi Luo, mungkinkah teknik yang sama dengan Furi Luo? Furi Luo belum berkultivasi ke levelnya? Qi Jiwi mengikutinya untuk berjalan di sekitar raja yang terhormat ini dan dia memeriksa dengan cermat. Mungkin tidak begitu. Furi Luo memiliki telinga di belakang kepalanya dan dia tidak memiliki wajah keempat. Mereka harus dari ras yang sama tetapi jenis yang berbeda. Kultivasi Furi Luo tidak akan lebih lemah darinya. Lukanya ada di sini. Dia menemukan sesuatu dan dia menunjuk ke leher raja terhormat berwajah 4. Qin Mu melihat ke atas dan dia melihat garis merah halus yang sulit dideteksi di leher raja terhormat berwajah 4. Raja terhormat ini seharusnya tiba-tiba menderita dari serangan diam-diam ketika dia berjuang di sini dan lehernya dioleskan. Qin Mu membuka mulutnya dan meludahkan seteguk udara untuk berubah menjadi angin. Dia meniup kepala raja terhormat berwajah 4. Kepala terhormat ini berguling dari lehernya dan menabrak tangga batu, pecah seperti porselen. Selanjutnya, tubuh raja yang terhormat ini seperti patung Dewa Iblis yang terbuat dari porselen. Dia dengan cepat hancur. Tubuh jasmaninya sudah dikosongkan dan daging dan darah sudah tidak ada lagi. Hanya kulitnya yang tersisa. 3 mata pisau runcing 2 ujung telah hancur berkeping-keping. Qin Mu bergidik dan dia berbalik untuk melihat kuil itu. Raja terhormat berwajah 4 itu menderita karena serangan tepat ketika dia akan masuk ke kuil ini dan membuat kepalanya terputus, membunuh roh primordialnya. Pada saat ini, kuil ini tepat di depan mereka, pintu terbuka dan bagian dalamnya redup. Dari waktu ke waktu, cahaya akan mengalir ke visinya. Tatapan Qi Jiwi berkedip dan dia berkata dengan lembut, Kakak Qin, kamu mau masuk? Mungkin ada bahaya di dalam. Qin Mu menggertakkan giginya dan berjalan ke depan sambil berkata dengan sungguh-sungguh, 2 saudara senior, aku akan pergi untuk mengintai dulu, jika ada bahaya, aku akan memberitahu kalian untuk segera melarikan diri. Qi Jiwi tercengang dan dia berkata kepada Zhai Huali. Zhai Huali menunjukkan ekspresi heran padanya. Kedua pemuda itu bingung. Mungkinkah Qin Mu benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman yang telah menjalani hidup dan mati dan dia bersedia menempatkan dirinya dalam bahaya? Mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Qin Mu tetapi mereka tahu bahwa Qin Mu bukan orang seperti itu. Di depan, Qin Mu berjalan ke kuil dan sosoknya memudar. Cahaya di kuil redup itu masih mengalir. Qi Jiwi dan Zhai Huali memandang dengan gugup ke pintu kuil dan dia mendengarkan gerakan di dalam dengan hati-hati. Tiba-tiba,
Sebuah jeritan yang sangat menyedihkan terdengar dan mereka berdua merasakan darah mereka membeku. Jeritan sengsara Qin Mu datang dari dalam. Suara itu tiba-tiba terputus. Suara mendesing. Qi Jiwi dan Zhai Huali segera bergegas menuruni gunung. Mereka berdua berubah menjadi dua cahaya yang mengalir yang bergerak sangat cepat. Mereka meningkatkan gunung dalam 1 jam sementara mereka hanya mengambil beberapa napas waktu untuk mencapai setengah menuruni gunung. Tiba-tiba, Zhai Huali berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Qi, berhenti." Sesuatu yang salah? Qi Jiwi buru-buru berhenti di langkahnya dan berbalik untuk mengungkapkan tampilan bingung. Zhai Huali mencibir dan berkata, jeritannya cukup energik, bagaimana dia terdengar seperti orang yang sekarat? Selain itu, apakah Anda pikir seseorang yang dapat membunuh raja terhormat sebelumnya memberinya waktu untuk memperingatkan kita? Qi Jiwi menatap dengan mata terbuka lebar dan dia berteriak, apa maksudmu adalah, mari kita naik dengan cepat. Mereka berdua dengan cepat terbang ke gunung dan datang ke depan kuil. Zhai Huali menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju kuil sambil memegang pisau iblisnya. Qi Jiwi mengikuti di belakangnya dan kepalanya keluar dari lehernya. Dia melihat sekeliling dengan gugup. Mereka berdua akhirnya datang ke pintu dan satu kepala Qi Jiwi muncul dari bahunya sementara kepala lainnya bersembunyi di belakang Zhai Huali. Dia melihat ke kuil dan dia tertegun. Mereka hanya melihat Qin Mu di kuil dengan sekelompok alat perhitungan untuk mengumpulkan mereka. Mereka membentuk senjata roh perhitungan skala besar. Qi Jiwi mengertakkan gigi dan menarik 9 kepalanya. 9 kepala digabungkan menjadi satu dan dia berjalan keluar dari belakang Zhai Huali, berjalan ke kuil. Zhai Huali juga mengikutinya untuk masuk. Kedua pemuda itu mencibir. Qin Mu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi takjub. Dia kemudian tersenyum dan berkata, dua saudara senior datang tepat pada saat ini, saya akan memberitahu kalian bahwa ada pertanyaan aljabar yang sulit di kuil. Qi Jiwi mencibir dan dia memeriksa kuil. Dia melihat bahwa pusat kuil ini adalah tahta besi besar yang dibentuk dengan pedang dan pisau. Dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata duduk di atas tahta dan 5 tangannya meraih ke atas tahta besi. Tangan satunya menunjuk ke satu arah. 3 kepalanya menghadap ke arah yang berbeda dan mulutnya terbuka lebar. Matanya bulat dari menatap dan dia tampaknya mengeluarkan auman yang menyayat hati. Apa yang lebih aneh adalah bahwa daging dan darah di seluruh tubuhnya mengering dan dia seperti mayat kering yang kurus kering. Daging dan darah di seluruh tubuhnya mengering dan hanya kulit keringnya yang menempel di tulangnya. Matanya di rongga mata juga mengering, tenggelam ke rongga matanya. Hanya pupilnya yang keriput dan hitam yang bisa terlihat. Di depan dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata ini melayang kasus kecil. Itu adalah kotak batu giok yang tidak terlalu besar dan melayang diam-diam. Jejak sinar matahari keluar dari kasing kecil dan berputar di kasing kecil. Sementara itu di sekitar kasus kecil ini adalah butiran pasir bintang berbentuk bintang dari semua ukuran yang berputar-putar di sekitar kasing kecil ini. Sementara itu, Dewa Setan bersenjata 3 berkepala 3 ini menunjuk ke sebuah mural dan di mural itu ada gambar sekelompok bintang. Itu mengambil seluruh dinding. Qi Jiwi dan Zhai Huali mengikuti arah jarinya dan dia menyadari di mana dia menunjuk adalah sistem bintang. Di tengah-tengah sistem bintang itu ada gambar sebuah tanah dan di tanah itu masih ada lapisan-lapisan surga. Bintang-bintang yang berputar-putar di sekitar kasing kecil memang pertanyaan aljabar. Qi Jiwi memeriksa dengan cermat dan dia mengungkapkan ekspresi heran. Dia berseru, aljabar bintang siklus langit yang luar biasa dari surga celestial. Zhai Huali, pernahkah kamu mempelajari ini di Spirit Elite Guards? Zhai Huali mengangguk dan ekspresinya suram. Itu memang lintasan bintang-bintang langit surgawi yang besar, di dalamnya bahkan terdapat pertanyaan aljabar yang sulit yang berhubungan dengan siklus bintang-bintang di dinding, membentuk formasi pembunuhan. Selama mereka menyelesaikan masalah yang sulit ini, mereka akan dapat memasuki formasi pembunuhan dan mengambil kasus kecil ini. Mereka berdua buru-buru mengeluarkan semua jenis senjata roh perhitungan untuk menghitung dengan cepat. Pada saat ini, Qin Mu berdiri dan senjata roh perhitungan besar di sampingnya terbang kembali ke karung Tao Tie-nya. Saudara senior, tidak perlu menghitung, itu 33.000 tahun. Qin Mu berjalan maju dan memeriksa formasi pembunuhan bintang-bintang langit yang menyelimuti kasing kecil dan berkata, ini adalah atlas bintang 33.000 tahun yang lalu, ia memiliki sedikit perbedaan dari fenomena astronomi Eternal Peace. Saya malu mengatakannya tetapi ketika saya menyelesaikan pertanyaan tadi, saya benar-benar memahami pedang ke-14 yang sebenarnya untuk Dao Sekte darinya. Dia mengangkat alisnya dan berbalik untuk menghadap mural itu. Dia berkata sambil tersenyum, selain itu, saya bahkan memiliki penemuan yang luar biasa. Bintang atlas di mural ini berasal dari bagian selatan reruntuhan besar 33.000 tahun yang lalu. Tempat yang diamati adalah di sekitar Laut Selatan, apakah kalian pikir itu aneh atau tidak? Dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata ini berasal dari Laut Selatan reruntuhan besar 33.000 tahun yang lalu.
Qi Jiwi dan Zhai Huali saling memandang di mata dan mereka segera melangkah ke formasi pembunuhan bintang siklus surgawi, bergegas menuju kasing kecil itu. Qin Mu memecahkan pertanyaan dan memiliki jawaban sehingga mereka dapat menggunakan jawaban ini untuk dengan mudah bergegas ke formasi pembunuhan untuk merebut kasus kecil. Sial, sepertinya aku salah menghitung. Di depan mural Atlas Bintang, Qin Mu menampar kepalanya tiba-tiba dan menginjak kakinya. Itu seharusnya 35.000 tahun sebagai gantinya. Saudara senior, kalian? Mengapa kalian sudah masuk? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dalam formasi membunuh bintang surgawi Circle, Qi Jiwi dan Zhai Huali mendengar suara Qin Mu bepergian dan mereka berdua batuk darah. Mereka tidak memuntahkan darah karena Qin Mu, itu adalah perubahan tiba-tiba dalam formasi pembunuhan bintang langit surgawi yang tiba-tiba berubah menjadi cara yang terang seperti susu. Cahaya bintang saling menarik dan terhubung satu sama lain. Rantai cahaya bintang dibentuk oleh rune seni ilahi yang rumit yang tak terhitung jumlahnya dan mereka berubah menjadi formasi pembunuhan yang diaktifkan yang melukai keduanya sekaligus. Sementara itu, melihat dari sudut mereka, kotak batu Gio kecil di tengah-tengah Bima Sakti telah menjadi kotak persegi panjang besar yang tergantung di tengah-tengah Bima Sakti. Itu melayang-layang di galaksi dan sinar matahari juga menjadi sangat tebal, terjalin bersama dengan bintang-bintang. Formasi pembunuhan ini bukanlah yang bisa mereka pertahankan. 35.000 tahun, apakah angka ini asli atau palsu? Mereka berdua batuk seteguk darah dan mereka masing-masing melakukan metode pertahanan sambil mengertakkan gigi. Tidak masalah, kita perlu mencoba semua yang kita bisa. Otak mereka beroperasi dengan kekuatan penuh dan menghitung lintasan bintang-bintang dan cahaya bintang. Mereka menghindari rantai cahaya bintang dan bergerak cepat. Formasi pembunuhan berangsur-angsur berhenti dan bintang-bintang di sekitarnya kembali ke ukuran normal, mengubah kembali menjadi butiran menjadi pasir bintang yang berputar perlahan. Keringat dingin menggulung dahi Qi Jiwi dan Zhai Huali dan mereka saling memandang. Ketika mereka akan bergegas ke pusat formasi pembunuhan untuk merebut kasus kecil, Qin Mu sudah ada di sana berdiri di depannya. Qi Jiwi panik dan dia akan mengambil langkah maju ketika Qi dan darahnya bergejolak. Dia heran. Dia terluka sekarang dan dia dihantam rantai cahaya bintang barusan. Luka besar terbuka di bahunya namun luka ini tidak sembuh secara otomatis. Sebaliknya, darah segar terus mengalir keluar dan bola-bola darah mengambang ke arah mayat-mayat yang layu di atas tahta besi. Dia buru-buru menatap Zhai Huali. Zhai Huali juga terluka dan menyukainya, dia tidak bisa mengendalikan Qi dan darahnya juga. Darah segar juga melayang ke mayat kering itu. Tetesan darah pertama mendarat di mulut mayat kering. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, begitu sunyi sehingga sedikit aneh. Sebuah lolongan panjang tiba-tiba datang dari mulut mayat kering dan suara berderit datang setelahnya. Keduanya merasakan rambut mereka berdiri tegak dan mereka buru-buru menyegel luka di tubuh mereka, namun mereka masih bisa merasakan vitalitas mereka terkuras. Ada yang aneh. Zhai Huali membuat keputusan sepersekian detik dan dia segera pindah kembali untuk bergegas keluar dari kuil. Qi Jiwi ragu-ragu sejenak saat dia melihat Qin Mu yang berada di formasi. Dia mengertakkan gigi dan juga mundur dari kuil. Instan Qi Jiwi bergegas keluar dari kuil, ia menyapu lengan bajunya dan pohon payung kuno terpancar dengan api emas untuk menutup pintu. Zhai Huali berbalik dan mengangkat pisau iblis untuk menebas. Cahaya pisau langsung dipisahkan dan menutupi pohon payung kuno. Keduanya bergegas menuruni gunung seperti dua naga yang marah, meninggalkan serangkaian bayangan. Qin Mu juga merasakan rambutnya berdiri dan dia buru-buru meraih kasing kecil. Baru saja, ketika Qi dan darah melayang keluar dari tubuh Zhai Huali dan Qi Jiwi terbang menuju mayat kering dan mendarat ke dua kepala lainnya, suara berderit juga berasal dari dua kepala mayat kering itu. Ketiga kepala itu perlahan-lahan berbalik dan menatapnya. Di rongga mata dari tiga kepalanya, matanya yang keriput perlahan mendapatkan kembali darah dan perlahan-lahan melotot. Qin Mu telah bergegas keluar formasi membunuh bintang siklus surgawi dan datang ke pintu kuil. Sebuah pohon payung kuno menabraknya. Qin Mu menempatkan kasing kecil di bawah ketiaknya dengan satu tangan sementara tangan lainnya meraih pelet pedangnya. Dengan getaran, pedang terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi Sword Treading Mountains and Rivers, bertabrakan dengan pohon payung kuno ini. Qi Jiwi telah mengeksekusi seni ilahi yang besar ini dengan terburu-buru sehingga kekuatan pohon parasol kuno tidak terlalu kuat. Itu hanya cukup untuk memblokirnya sejenak dan jika itu adalah langkah yang lengkap, bahkan Qin Mu harus mengeksekusi Calamity Sword untuk menghadapinya. Pedang menginjak pegunungan dan sungai menyerang dan memotong pohon payung kuno, menerobos seni, jalan, dan keterampilan ilahi Qi Jiwi. Namun cahaya pisau datang menerkam wajahnya dan mematahkan pedang menginjak pegunungan dan sungai. Zhai Huali. Qin Mu sangat marah dan dia menghindari pisau dari langkah ini dari Zhai Huali. Berbalik dan mengayunkan pedangnya, bentuk kedua dari pedang Dao, mengikat 5 Qi dan 3 Ion, meletus, mematahkan langkah Zhai Huali. Tidak ada lagi seni ilahi yang menghalangi pintu kuil.
Qin Mu berjongkok dan kakinya meledak dengan kekuatan untuk mengeluarkan ke depan. Dengan dentuman keras, udara di depannya menekan ke dinding yang terbelah sesudahnya. Tubuh Qin Mu melonjak ke udara saat ia bergegas keluar dari pintu ke kuil. Senyum berangsur-angsur mekar di wajahnya. Namun, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Sebelum senyum di wajah Qin Mu sepenuhnya mekar, itu menghilang dan perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan. Kakinya mengambang ke belakang dan dia tidak bisa menyentuh tanah. Tidak peduli bagaimana dia mengeksekusi seni ilahinya, tidak ada gunanya. Qin Mu merapikan pakaiannya di udara dan dia membawa kasing kecil di tangannya dengan hormat. Ketika kakinya akhirnya menyentuh tanah, Qin Mu segera mengangkat kasing J tinggi di atas kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lepaskan hidupku, senior." Tangannya menjadi lebih ringan saat kasing kecil melayang. Qin Mu melirik sekilas dan melihat bahwa batu giok mendarat di depan mayat kering berkepala 3 dan 6 lengan. Mayat kering itu sebenarnya bukan mayat kering. Alih-alih, ki dan darahnya mengering dan vitalitasnya terkuras, sebagai hasilnya, mengubahnya menjadi keadaan yang tidak mati atau hidup. Ketika Qin Mu dan yang lainnya tiba, Qi Jiwi dan Zhai Huali terluka dan mengirimkan darah segar ke mulutnya. Ini hampir tidak cukup untuk menyalakan kembali kekuatan hidupnya lagi. Suara mengental darah keluar dari tenggorokannya ketika ia tampaknya menyesuaikan fungsi tubuh jasmaninya. Suara berderit juga datang dari tubuhnya seolah-olah tulangnya bertabrakan. Qin Mu buru-buru mengeluarkan kantong air dan menawarkannya dengan hormat. Sejak kejadian di gurun yang terbakar di bumi barat, ia selalu harus menaruh beberapa kantong air di karung Tao Tie-nya untuk menyimpan air bersih. Mayat kering itu mengangkat tangannya dengan susah payah dan itu sangat lambat. "Senior, biarkan aku melakukannya." Qin Mu pergi ke depan dan membuka kantong air dengan sopan untuk menempatkan di samping mulut mayat kering itu. Setelah mayat kering itu selesai minum satu kantong air, kepala kanannya mengeluarkan suara serak, "Air." Qin Mu mengambil kantong air lain dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah selesai minum, dia mengeluarkan kantong ketiga untuk meletakkannya di mulut kepala kirinya. Kepala kiri mayat ini meminum air dengan susah payah. Qin Mu melirik sekilas dan hatinya heran. Dia melihat bahwa dua kepala yang telah minum air perlahan-lahan menggembung dengan darah dan daging. Tampaknya ada ki dan darah yang mengalir di tubuhnya. Tidak hanya itu, pembuluh darahnya seperti tanah kering yang pecah menerima tetesan hujan yang manis. Segera, ada suara darah yang mengalir di pembuluh darahnya. Jenazah kering ini. Tidak, ini bukan jenazah kering, itu haruslah seorang praktisi yang kuat dari 35.000 tahun yang lalu. Dia telah mengembangkan semacam teknik aneh yang memungkinkannya untuk tenggelam dalam kondisi kematian pura-pura sehingga dia tidak akan terserap oleh gunung ilahi ini. Teknik ini sangat luar biasa dan abnormal. Qin Mu berpikir untuk dirinya sendiri. Wajah-wajah mayat kering itu perlahan melotot dan dia secara bertahap bisa melihat beberapa garis besar fitur wajahnya. Bukan hanya kulit dan tulang seperti sekarang. Namun, tubuh jasmaninya pasti terlalu lelah sehingga dia tidak bisa mendapatkan kembali penampilan aslinya hanya dengan minum air. Namun, dia masih bisa melihat bahwa dia adalah pria paruh baya. Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat bahwa berkepala 3 dan 6 lengan membuka kelopak matanya. Di rongga matanya berangsur membengkak. Segera, putih dan hitam bola mata itu bisa terlihat jelas. "Tahun berapa sekarang?" Pria itu berkata dengan lemah ketika dia mengangkat satu tangan untuk meraih kasing kecil, meletakkannya di atas lututnya. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Sekarang adalah tahun perdamaian abadi, seperti untuk tahun yang tepat, saya tidak terlalu jelas." Kedamaian abadi? Pria berkepala 3 dan 6 bersenjata itu ingin bangun tetapi dia tidak bisa bangun. Dia bertanya sambil terengah-engah, "Bukankah seharusnya pendiri kaisar? Bisakah founding emperor era juga mati?" Qin Mu berkata dengan jujur, "Itu telah mati 20.000 tahun yang lalu. Senior, Anda harus tenggelam dalam hibernasi 20.000 tahun yang lalu dan begitu Anda bangun, sudah 20.000 tahun kemudian. Mengapa senior datang ke wilayah ras iblis? Ini adalah surga Luofu dari ras iblis dan ini adalah alasan mengapa ras iblis menghadapi kehancuran dan karenanya, mereka telah menyerang surga kaisar tertinggi. Planet senior?" Pria berkepala 3 dan 6 bersenjata terengah-engah, "Saya salah satu yang selamat dari era cahaya Crimson dan saya telah bersembunyi kiri dan kanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena kami ingin kembali ke negara kami bergegas dari tempat persembunyian kami dan berencana untuk kembali ke tanah leluhur cahaya Crimson. Ketika kami sedang dalam perjalanan, kami mendengar itu adalah era pendiri kaisar sekarang dan ketika kami bertemu musuh, kami tidak punya pilihan selain melarikan diri ke tempat ini." "Musuh?" Qin Mu tertegun. Pria berkepala 3 dan 6 bersenjata itu berkata dengan tenang, "Musuh yang menghancurkan era cahaya Crimsonku. Pendiri kaisar era juga telah musnah, seharusnya kelompok orang yang sama. Hehe, aku bahkan mendengar bahwa ada era kaisar tinggi sebelum era pendiri kaisar." Dia menggelengkan kepalanya, "Saya ras dewa cahaya merah era Qi Ming, nama saya Qi 11.
Saya awalnya pengawas eksekusi surgawi langit cahaya Crimson, mengendalikan otoritas hidup dan mati. Dewa manapun yang telah melakukan kejahatan akan merasa sulit untuk lolos dari kematian pada tahap eksekusi Tuhan. Qin Mu berteriak, dalam hal ini, gunung ilahi ini. Gunung ini bukan gunung, ini adalah tahap eksekusi dewa. Pria berkepala 3 dan 6 bersenjata ini bernama Qi-11 berhenti dan menarik napas. Mengeksekusi para dewa di tahap eksekusi dewa, tahap ini telah menyerap darah para dewa yang tak terhitung jumlahnya yang telah melakukan kejahatan dan seiring berjalannya waktu, kutukan besar akan dinaikkan dan bahkan aku akan menerima kekurangannya. Ketika saya bertarung dengan iblis, saya terluka sehingga tahap eksekusi dewa mulai menyerap saya. Saya tidak punya pilihan selain menutup diri dan masuk ke hibernasi. Ayo bantu aku. Qin Mu berjalan maju dan mendukungnya. Telapak tangan Qi-11 menempel di bahunya di dekat lehernya dan dia berdiri dengan gemetar. Qin Mu menahan rasa sakit dan berkata, "Senior, kamu menyakitiku." Qi-11 tampaknya tidak mendengarnya dan menekankan bahunya untuk berjalan ke depan mural. Dia memeriksa langit berbintang di mural dan bergumam, tanah leluhur ada di sini. Aku belum mati, aku masih bisa kembali, mereka pasti menungguku melapor kembali kepada mereka. Tahukah kamu? Alasan mengapa tahap eksekusi dewa ini begitu jahat adalah karena sebenarnya ditempa dengan tahap eksekusi dewa di Istana Surgawi, ilahi harta karun, itu milik seorang praktisi kuat Kaisar Tahta. Qin Mu tercengang dan dia bergumam, praktisi kuat Kaisar Tahta. Rasa sakit datang dari bahunya. Kuku Qi-11 sudah menusuk kulitnya dan Qin Mu bisa merasakan darahnya mengalir keluar. Vitalitas dan darahnya mengalir ke tubuh Qi-11. Wajah Qi-11 perlahan-lahan berubah warna dan napasnya juga menjadi sedikit lebih stabil. Dia tertawa kecil dan berkata, "Itu benar. Ini adalah kasus kecil yang mengontrol tahap eksekusi dewa. Begitu kasing kecil ini dibuka, hehe, kau hampir mengambil kasing kecil ini." Qin Mu sedikit pusing dan itu adalah tanda kehilangan terlalu banyak darah. Tatapannya berkedip dan dia berkata, "Senior, aku benar-benar sakit. Saya berdarah, tahap eksekusi Tuhan mulai menyerap ki dan darah saya." Wajah Qi-11 perlahan melotot keluar seiring darah dan daging tumbuh. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu memang berdarah tapi bukan tahap eksekusi Tuhan yang telah menyerap darahmu. Air yang saya minum tidak dapat mengisi ki dan darah saya sudah terlalu lelah dan saya membutuhkan darah seseorang." Batuk, batuk, batuk. Dia tiba-tiba batuk keras. "Apa yang terjadi dengan senior?" Qin Mu bertanya dengan prihatin, "Senior, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda merasa pusing? Apakah tenggorokanmu gatal?" Qi-11 tanpa sadar melepaskannya dan mengangkat keempat tangannya untuk memukul kepalanya dengan paksa. Tubuhnya berayun dan kedua tangannya yang lain mencengkeram kasing kecil. Qin Mu berkata dengan khawatir dan wajah gugup, "Senior, apakah Anda mengalami dehidrasi? Saya masih punya air di sini, apakah senior mau minum?" "Iya, aku lupa. Saya telah menambahkan beberapa bahan tambahan dalam kantung air ini." Qin Mu menginjak kakinya dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Dia berbalik untuk berjalan ke sana kemari. Qi-11 meraihnya dan meleset, jatuh ke tanah dengan berlutut. Beberapa kantong air telah ditambahkan dengan bubuk penghancur darah olehku. Qin Mu memukul tinjunya dan mendesah panjang. Racun jenis ini akan melarutkan darah ketika bersentuhan dengan darah, ini digunakan untuk menyingkirkan mayat-mayat, bagaimana mungkin aku lupa? "Senior, kamu baik-baik saja?" Qi-11 berlutut di sana tanpa bergerak. Matanya perlahan berputar ke arahnya. Qin Mu menghindari tatapannya dan mengambil alih kasing kecil yang dipegangnya. "Kultivasi senior sangat kuat sehingga Anda pasti bisa mendetoksifikasi racun ini, kan? Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu." Perpisahan. Setelah mengatakan itu, dia menyelinap pergi. Bola mata Qi-11 berguling dan cahaya ilahi melesat keluar dari matanya, membosankan dua lubang di kuil ini. Qin Mu bergegas keluar dari kuil dan datang ke tangga gunung ilahi. Dia segera meringkuk dan tubuhnya bersembunyi di bawah tangga batu. Dua sinar cahaya tebal menyapu melewati kepalanya dan tangga batu di gunung ilahi hangus merah. Qin Mu menunggu dua sinar cahaya ilahi ini untuk menyapu masa lalu dan mendarat di beberapa anak tangga batu di bawah ini. Baru kemudian ia bangkit dan berlari seperti naga yang marah, meninggalkan jejak asap. Saat dia berlari cepat, dia mengeksekusi ki vitalnya untuk menciptakan kabut di belakangnya, menutupi seluruh gunung dengan kabut. Namun, dari luka di lehernya, ki dan darah bocor. Mereka dipandu keluar dari tubuhnya dan dicurahkan ke gunung. Luka itu tercipta saat Qi-11 menikam lehernya dengan kuku. Pada tahap eksekusi Tuhan ini, cedera kecil apapun tidak dapat disembuhkan sendiri atau diobati dengan obat-obatan. Ki dan darah akan diserap oleh tahap eksekusi dewa dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan cepat meninggalkan gunung saat seseorang masih hidup. Ki dan darah di tubuh Qin Mu kalah dengan sangat cepat. Dia tidak berani berbalik dan melihat apakah ki dan darahnya diserap oleh God Execution Stage atau Qi-11. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari.
Akhirnya, ketika dia bergegas ke dasar gunung, otaknya sudah kosong karena kekurangan darah. Ketika dia mendengar guntur bergemuruh di samping telinganya dan matanya terlihat gelap gulita. Roh primordial Qin Mu diproyeksikan dan dia menggunakannya untuk melihat-lihat. Dia dengan cepat mengambil air liur naga dari karung Tao Tie-nya untuk dioleskan di lehernya. Selanjutnya, ia mengeluarkan pil roh Buddha yang bisa mengisi kembali darahnya dan mengkonsumsinya dengan cepat. Dia menyentuh tubuhnya dan hatinya heran. Hanya dalam momen singkat ini, dia sudah menjadi setipis sebuah pertandingan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Tahap eksekusi dewa dan Qi 11 menyatukan Qi dan darahnya sehingga sudah menjadi prestasi luar biasa bahwa dia tidak diperas kering. Aku ingin tahu apakah Qi 11 harus melakukan apapun dengan Qi dan darahku mengalir begitu cepat. Qin Mu setipis bambu dan dia meletakkan kotak kecil di bawah ketiaknya. Dia berjalan maju dengan gemetar dan meninggalkan gunung ilahi yang aneh ini sejauh mungkin. Dia berpikir sendiri. Bubuk pengharum darahku ditempatkan di air. Dia pertama-tama menyerap darah Zhe Huali dan Qi Jiwi, menggunakan darah mereka untuk menyadarkan dirinya sendiri sebelum menggunakan 3 kantong air untuk menghidrasi dirinya sendiri. Kekuatan melarutkan darah seharusnya mengalir ke seluruh bagian tubuhnya dengan air. Dia menyedot darahku sehingga akan larut dengan darah yang dia rebut. Ia mengandalkan darah yang terbangun sehingga ketika darah larut, ia akan mati lagi. Namun, jika Qi 11 telah mengambil tindakan pencegahan, dia bisa meninggalkan sebagian darah bersih. Dia adalah seorang profesional hebat dalam jalur penyembuhan dan jalur racun. Dia tahu cara menyimpan sebagian darah bersih dan dia juga tahu di mana Qi 11 menyimpan bagian darah bersih. Itu ada di mata Qi 11, sepasang mata yang bersinar dengan cahaya ilahi. Dia seharusnya hanya memiliki darah bersih di sepasang mata itu. Oleh karena itu, Qin Mu tidak tahu apakah Qi 11 akan tertidur sekali lagi, karena itu ia harus meninggalkan gunung ilahi ini dengan cepat. Jika dia cukup pintar, dia harus memaksa keluar kelebihan air di tubuhnya dan menyebabkan dirinya mengerut. Dia kemudian bisa menggunakan sisa darah di matanya untuk membantunya berdiri. Qin Mu mengeksekusi ki vitalnya yang tersisa untuk mengkatalisis pil arwah Buddha di tubuhnya dan dia berpikir sendiri. Semoga dia tidak begitu pintar. Di kuil, Qi 11 berlutut di sana tanpa bergerak seperti patung kayu. Ujung jari dari 6 lengannya bocor keluar air keruh dan aliran itu sangat baik. Ada darah manja berwarna susu dicampur dengan air. Bubuk melarutkan darah Qin Mu tidak bisa melarutkan darah ilahi. Apa yang larut adalah darah yang diserapnya dari Qi Jiwi, Zhe Huali dan sebagian dari Qin Mu. Setelah beberapa waktu, air dalam tubuh Qi 11 telah terkuras dan dia berubah menjadi mayat berkepala 3 dan 6 lengan kering. Dia sangat menakutkan tetapi ada kilatan yang mengalir di mata wajah depan. Qi 11 dengan hati-hati memisahkan sebagian darah dari matanya dan dia membiarkan sedikit darah ini mengaktifkan beberapa fungsi tubuhnya. Dia berdiri gemetar. Kedua kepalanya digantung dan keenam tangannya juga digantung dengan lemah. Darah di matanya terlalu sedikit sehingga dia hanya bisa mempertahankan sedikit fungsi tubuh. Fungsi tubuhnya yang lain hanya bisa tetap tidak aktif. Dia bergerak keluar dari aula dengan susah payah dan dia hanya datang ke tangga batu kuil ini setelah waktu yang lama. Kakinya lemas dan dia jatuh menuruni gunung ilahi. Kecepatannya tidak bisa mengejar kecepatan lari Qin Mu, Zhe Huali, dan Qi Jiwi sehingga ia membutuhkan waktu 1 jam untuk turun dari puncak gunung ke bawah. Qi Xiu beristirahat untuk waktu yang lama sebelum memanjat. Dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah untuk melihat atau air. Qin Mu berada di sebuah danau jauh dan dia mengeluarkan kantong bubuk larut darah untuk dituangkan ke dalam danau. Dia melihatnya berjalan dengan gemetar dan buru-buru menuangkan sisa bubuk ke danau. Dia mengeksekusi seni ilahi dan awan muncul di atas danau. Dari awan, seekor naga ilahi menggantung dan menusuk ekornya ke dalam danau untuk bergerak dengan penuh semangat. Qin Mu melambaikan tangannya dan berlari pergi. 2 sinar cahaya ditembakkan dari mata Qi 11 tetapi dia merindukannya. Dia hanya bisa melihatnya bergerak menjauh. Air. Qi 11 marah dan dia berjalan gemetar. Tubuhnya tidak bisa menahan lebih lama dan jatuh di tanah. Begitu dekat namun begitu jauh, dia akhirnya merangkak ke sini dengan susah payah namun danau itu diracuni oleh Qin Mu. Jika dia ingin menemukan sumber air lain, dia mungkin perlu 1 hingga 2 bulan. Jika peruntungannya buruk, ia bahkan mungkin perlu menghabiskan 1 hingga 2 tahun. Pada saat ini, gemuruh guntur datang dari langit. Guntur yang bergulir mengejutkan Qi 11 dan dia membalik dengan susah payah. Mengangkat kepalanya ke langit, mulut di ketiga kepalanya terbuka saat dia menunggu hujan turun dengan gembira. Awan gelap memenuhi langit dan kilat menyilang. Awan gelap menjadi lebih tebal dan lebih rendah. Di gunung yang jauh, naga api tiba-tiba terbang ke awan dan mengusir air hujan. Setelah beberapa saat, langit berubah cerah dan biru. Awan gelap berubah kembali menjadi awan putih untuk melayang pergi. Qi 11 memutar kepalanya dengan susah payah dan 2 sinar cahaya ilahi melesat keluar, menembus 2 lubang ke puncak gunung itu. Jika aku menemukanmu, di sisi lain,
Qin Mu segera turun gunung setelah mengusir awan hujan. Puncak gunung di belakang sudah menderita tanpa alasan, menyebabkan 2 lubang meledak di dalamnya. Dia sudah sebagian besar pulih tetapi tubuh jasmaninya masih belum pulih kembali ke puncaknya. Mungkin sebentar tidak akan turun hujan, aku akan aman untuk beberapa saat untuk memulihkan diri dan mempelajari penggunaan casing kecil ini. Dia berubah menjadi bayangan hitam untuk menempel ke tanah, menutupi jejaknya untuk meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak meninggalkan jejak sehingga setelah Qi-11 bangun setelah hujan, dia tidak akan dapat menemukan di mana dia bersembunyi dalam waktu singkat. Setelah waktu yang lama, Qin Mu keluar dari bayangannya dan dia mengungkapkan wujudnya. Dia mengangkat casing kecil untuk perlahan belajar. Casing kecil ini adalah administrasi pusat tahap eksekusi dewa dan pada casing kecil dicetak dengan semua jenis tanda, itu sangat kuno. Seharusnya tanda rune dari era cahaya Crimson dan mereka berbeda dari tanda rune sekarang. Jalur, keterampilan dan seni ilahi dari era cahaya Crimson harus berbeda dari sekarang. Qin Mu memeriksa secara detail dan dia mencoba memecahkan keajaiban tanda rune ini. Namun, dia belum pernah bersentuhan dengan rune era cahaya Crimson sehingga dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia hanya bisa menyerah. Lingkungan casing kecil juga memiliki sedikit sinar matahari yang terlihat di sekitar casing kecil. Sinar matahari ini tidak berbahaya. Qin Mu telah mencobanya dengan senjata rohnya sebelum dia bahkan mengambil casing kecil. Sinar matahari tidak memiliki kekuatan jadi seharusnya hanya cahaya yang dilepaskan oleh harta karun dalam casing kecil. Casingnya tidak dikunci tetapi ditutup rapat. Tidak ada tempat untuk membukanya. Tidak peduli berapa banyak Qin Mu mencoba membuka casing kecil, dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas pada casing bahkan dengan pedang riang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dan suara yang akrab memasuki telinga Qin Mu. Saudara Qin sungguh luar biasa, untuk dapat melarikan diri bahkan dalam situasi seperti itu. Saya sangat mengagumi Anda. Qin Mu menempatkan casing kecil di bawah ketiaknya dan berbalik. Dia menatap Qi Jiwi dengan wajah penuh senyum. Meskipun Qi Jiwi masih memiliki sikap yang elegan, dia masih memiliki sebagian Qi dan darah yang dicuri oleh Gunung Ilahi dan Qi-11. Namun, dibandingkan dengan Qin Mu yang kurus, ia masih memiliki darah dan daging. Qin Mu pertama kali mendapatkan Qi dan darahnya dirampas oleh Qi-11, kemudian oleh Gunung Ilahi sesudahnya, sehingga tubuhnya kelelahan. Qi Jiwi dan Zhai Huali hampir membunuhnya dengan menjebaknya di kuil itu untuk sementara waktu sehingga Qi dan darah yang telah dia habiskan bahkan lebih dari mereka berdua. Kali ini, Qi Jiwi tampaknya sangat siap. Sebuah pohon payung kuno berdiri tinggi di belakangnya dan api menyebar ke segala arah. Sarang Phoenix di pohon itu terbuat dari sedotan emas dan cabang-cabang pohon parasol. Sarang itu bersinar cemerlang di emas dan Phoenix berkepala 9 sedang beristirahat di sarang. 9 kepala Phoenix memuntahkan api untuk meredam tubuhnya sendiri. Seni ilahinya yang agung telah mengakumulasi kekuatannya. Di mana saudara senior Zhai Huali? Qin Mu melihat sekeliling dan bertanya. Qi Jiwi berkata dengan acuh tak acuh, dia menantangku dan terluka parah olehku, jadi dia tidak punya pilihan selain berlari. Saudara Qin, Anda mungkin tidak mengenali casing kecil, bukan? Mengapa saya tidak membantu Anda menyelesaikan pertanyaan Anda? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, aku semua telinga. Aku tidak tahu bagaimana Crimson Cahaya Celestial Heavens menyebut kasus kecil ini 35.000 tahun yang lalu, tetapi di surga celestial kita, casing kecil ini memiliki nama yang sangat terkenal, itu disebut God Execution Mysterious Knife. Qi Jiwi menstabilkan dirinya dan Phoenix berkepala 9 di pohon payung kuno juga mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Mu. Tatapan Qi Jiwi mendarat di casing kecil dan dia berkata, adapun casing kecil yang digunakan untuk menyimpan, saudara Qin tidak akan tahu jika Anda bukan pejabat di surga celestial. Casing kecil semacam ini biasanya digunakan untuk menyimpan kepala manusia. Kepala manusia? Qin Mu heran dan mengguncang kasus ini. Tidak ada suara kepala manusia berguling-guling. Qi Jiwi mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, untuk menempatkan kepala seorang praktisi yang kuat di tahta kaisar, menggunakannya sebagai pisau untuk mengeksekusi para dewa. Saudara Qin tidak tahu bagaimana membuka casing ini, Anda bisa memberikannya kepada saya bisa membukanya untuk menunjukkan kepada saudara Qin. Qin Mu menawarkan casing ke depan dengan kedua tangan dan berkata dengan tulus, ini dia. Tatapan Qi Jiwi mendarat di casing kecil dan dia menarik napas panjang. Pohon parasol kuno di belakangnya juga melayang ketika dia mengeksekusi teknik tahta kaisar. Qin Mu melepaskan casing dan casing jatuh ke tanah. Di telapak tangan di bawah casing ada pelet pedang yang saat ini berputar-putar. Qi Jiwi mundur dan tubuhnya melewati pohon payung kuno. Pohon itu tumbuh dengan geram sampai setinggi 50 meter. Phoenix berkepala 9 di pohon memekik dan mengepakkan sayapnya untuk menyerang Qin Mu seperti seberkas cahaya. Cahaya pedangnya tiba-tiba menjadi sangat terang dan pedang bencana tiba-tiba meletus untuk menghadapi Phoenix berkepala 9. Dalam sekejap, nyala api menaungi sinar matahari di langit.
Pedang dan api meledak di antara gunung-gunung dan mereka berkembang dengan hebat seperti matahari kecil dan bola yang tak tertandingi. Qi Jiwi meletus dan dia memukul ke depan dengan mudra Phoenix. Pohon payung kuno mengikuti tepat di belakang Phoenix berkepala 9 dan menghancurkan segala sesuatu dengan caranya ketika jatuh menabrak. Pedang bencana pembukaan Qin Mu bentrok dengan Phoenix berkepala 9. Kekuatan dari dua seni ilahi yang besar ini tidak jauh lebih rendah dari satu sama lain. Pedang pembukaan bencana pedang menembus Phoenix langsung meledak, masing-masing memiliki 8.000 pedang berurusan dengan seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya di Phoenix berkepala 9. Namun pada saat ini, pohon payung kuno datang menabrak. Dengan cabang-cabang menggapai-gapai dan sinar matahari meledak ke segala arah, kekuatan membuka Calamity Sword layu dari tabrakan. Qin Mu pindah kembali dan mengeluarkan pedangnya. Dia mengeksekusi Overlord Body 3 Elisir Technique dan 8 raungan naga datang dari tubuhnya. Getaran dari 8 suara naga leluhur seketika mengubah ki dan darahnya yang layu menjadi sangat tebal dalam sekejap. Dalam tubuh Qin Mu, harta ilahinya tiba-tiba terbalik saat ia mengubah harta ilahi dari jalur dewa ke harta ilahi dari jalur iblis. Embrio rohnya, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, semuanya terbalik, sehingga harta ilahi dari jalan dewa ada di bawah dan harta ilahi dari jalan setan ada di atas. Roh primordial yang digabungkan dari embrio roh dan jiwanya turun ke roh iblis embrio spiritual dari jalan iblis dan berdiri tegak di tanah iblis. Tanah iblis di bawah kakinya adalah tanah 6 arah yang dibentuk oleh platform roh dari jalan iblis. Apa yang bersinar terang di langit adalah matahari iblisnya, bulan iblis, dan 5 dewa setan elemen yang berdiri tinggi di istana iblis pada 5 bintang elemen. Instan Qin Mu menarik kembali pedangnya, dia menikam sekali lagi dan itu masih merupakan bentuk pertama dari Calamity Sword, membuka Calamity. Bola cahaya yang terbentuk dari tumbukan mereka sebelumnya membengkak sekali lagi tapi kali ini, ada juga cahaya pedang berwarna hitam yang tercampur di dalamnya. Garis-garis cahaya pedang yang hitam seperti tinta menyebar dari inti bola cahaya, menodai bola cahaya dalam sepersekian detik. Kedua seni ilahi mereka hampir musnah sepenuhnya. Sebelum kekuatan yang dilepaskan oleh cahaya di sekitarnya bahkan bisa meledak dalam waktu, pohon yang tak terhitung jumlahnya di lembah sudah jatuh. Dengan bola cahaya sebagai pusat lingkaran, mereka runtuh ke segala arah. Potongan-potongan batu gunung melayang di udara dan mereka terbang ke segala arah dengan kecepatan tinggi yang menakjubkan. Dalam cahaya, Qin Mu bergerak mundur dan dia menarik pedangnya untuk kedua kalinya. Qi Jiwi melangkah maju sekali lagi dan tangannya tergenggam bersama. Sarang Phoenix di pohon tiba-tiba terbang ketika sedotan emas dan cabang-cabang pohon payung bergegas ke Qin Mu. Qin Mu menarik pedangnya dan memberikan sentakan. 8.000 pedang tiba-tiba bergabung dan menyatu menjadi satu, berubah menjadi pedang Carefree yang ada di tangannya. Dengan lampu pedang yang berkedip, dia berhadapan langsung dengan sedotan emas dan cabang-cabang pohon parasol. Semacam pesona Dao yang dekat dengan jalan muncul di tubuhnya dan pedang di tangannya seperti simbol angka yang terus berubah. Penulisan ke-14 Dao Sword. Dao memelihara bumi semua surga, melahirkan semua hukum dan seluruh dunia akan kembali ke satu. Bahkan Master Dao tua dari Dao Sekte benar-benar memahami langkah ini dan dia hanya berhasil mengolah setengahnya. Meski begitu, bentuk tidak lengkap itu sudah cukup untuk disebut sebagai satu-satunya dewa yang menulis keterampilan pedang dalam perdamaian abadi. Dia telah mengeksekusi Calamity Sword 2 kali untuk menghancurkan seni ilahi besar Qi Jiwi sehingga ki vitalnya juga sangat kelelahan. Penulisan ke-14 Dao Pedang tidak memiliki kekuatan lebih tinggi dari pedang bencana dan bahkan sedikit lebih rendah, tetapi untuk Qin Mu, itu adalah pilihan terbaik. Kekuatan dari pedang, sedotan emas dan cabang pohon payung meledak dan Qin Mu maju bukannya jatuh kembali. Bergegas lurus ke arah Qi Jiwi, tubuh jasmaninya tiba-tiba tumbuh secara drastis ketika otot-otot tubuhnya menggembung. Cahaya pedang halus yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pedang riang di tangannya dan berubah menjadi pisau pemotongan babi. Pisau itu panjangnya 5 kaki dan lebarnya 2 kaki. Itu seperti memegang sepotong kecil pintu saat Qin Mu memegang pisau. Pisau pemotongan babi ini terpisah menjadi 2 dan dia memegangnya dengan kedua tangan seperti 2 potong pintu. Qi Jiwi mundur dan tidak mendekatinya. Tiba-tiba, sepasang sayap Phoenix muncul di belakangnya dan menebas berulang kali. Dia tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa dan dia sudah mempersiapkan seni ilahi yang besar untuk waktu yang lama. Namun, butuh waktu lama untuk melakukan langkah ini sehingga kelelahan terlalu besar. Baginya untuk menahan 2 bencana pembukaan dari Qin Mu dan bahkan memblokir menulis ke-14 Qin Pedang Dao, itu sudah merupakan prestasi yang cukup luar biasa. Di antara generasi muda saat ini di dunia ini, dia pasti yang pertama yang membuat Qin Mu bertarung sampai sejauh ini. Kekuatan sayap Phoenix-nya tidak biasa. Qin Mu datang menerkam seperti angin puyuh dan babi pembantaian pisau menebas atas dan ke bawah untuk memiliki cahaya pisau melingkar di sekujur tubuhnya. Dia mengeksekusi keterampilan pisau butcher dan gerakan kakinya adalah Crazy Heaven mencuri kaki-kaki ilahi, membuatnya datang dan pergi tanpa terduga.
Seni terbaik Kuezi dan Butcher telah dengan sempurna menyatu menjadi satu di tubuhnya. Sementara itu, ketika Qi Jiwi membentangkan dan melipat sayapnya, bulu yang tak terhitung terbang keluar seperti pedang untuk bertabrakan. Keterampilan pedangnya melekat pada setiap kesempatan saat mereka bergegas pada keterampilan pisau Kinmu. Apa bulu poinisnya dieksekusi adalah keterampilan pedang dan apa yang dieksekusi sayapnya adalah keterampilan pisau. Dia benar-benar terampil dalam pedang dan pisau. Pencapaiannya pada teknik pertempuran tidak lebih lemah dari Kinmu. Keduanya bertarung cepat dengan cepat dan kedua pisaunya kadang kiri dan terkadang kanan. Pisau itu seperti angin puyuh dan kadang-kadang seperti gelombang besar yang jatuh dengan matahari bersinar di gelombang laut timur. Terkadang, itu seperti pisau panjang yang tergantung di bulan, cepat seperti meteor. Dia menguasai Qi Jiwi sepanjang jalan dan memaksanya untuk terus kembali. Dua babi pembantaian pisau tiba-tiba menyusut dan pedang terbang keluar dari pisau seperti ikan perak kecil. Mereka terbang di udara dan bergerak ke sana kemari seperti kilat. Beberapa ratus pedang ini seperti ahli keterampilan pedang tak terlihat meraih ke pedang harta, menyerang Qi Jiwi dari semua sudut. Keterampilan pedang kepala desa juga dieksekusi oleh Kinmu. Qi Jiwi memberikan pekikan panjang dan kepala di lehernya tiba-tiba meledak membelah menjadi 9 kepala. Bulu-bulu di 9 kepalanya bergetar dan bola-bola cahaya langsung turun, menghantam pedang terbang dari langit. 9 kepala Qi Jiwi mematuk dan pisau Kinmu adalah satu vertikal dan satu horizontal. Tepat ketika mereka akan menebas kepala Phoenix, Qi Jiwi tiba-tiba menyambutnya dengan sayapnya. Babi pembantaian pisau Kinmu mengiris sayapnya dan tertanam di tulangnya, tidak bisa ditarik keluar. Kepala Phoenix Qi Jiwi pertama mematuk sebelum bertujuan lurus ke bawah di dada Kinmu. Paruhnya terbuka dan bola cahaya menumpuk. Kinmu tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dan satu pisau menebas tenggorokannya sementara yang lain menebas ke mulut Phoenix. Sementara itu, dua pisau pemotongan babi yang tertanam di sayap Qi Jiwi telah menjadi dua pedang terbang yang masih tertanam di sana. Kedua pisau pemotongan babi ini dibentuk oleh 8.000 pedang dan mereka pada awalnya adalah tubuh individu. Apa yang tertanam di sayap Qi Jiwi adalah bilah dari dua pedang. Meninggalkan dua pedang ini, pedang terbang lainnya masih bisa digunakan untuk membentuk dua pisau pemotongan babi. Tenggorokan yang terkena pisau tiba-tiba ditarik kembali oleh Qi Jiwi untuk menekan tubuh pisau ini, membuatnya tidak dapat memotong tenggorokannya. Pada saat yang sama, paruh ini tertutup untuk menggigit bilah pisau lainnya. Kinmu menarik pisaunya lagi dan Qi Jiwi hanya bisa menggigit pedang terbang. Dia melihat dua pisau Kinmu menebas paruh lain dan kepalanya, dan itu benar-benar mengikuti pola yang ditetapkan, menebas ke leher dan kepalanya yang kedua. Qi Jiwi tidak punya pilihan selain membuka mulutnya untuk menggigit pisau dan menggunakan lehernya untuk menguatkan pisau. Kinmu mengeluarkan pisau dan meninggalkan dua pedang terbang di lukanya. Dia masih memotong dua pisau pemotongan babi untuk kepala ketiga dan leher ketiga. Qi Jiwi sangat marah, apakah Anda sudah memotongnya? Bahkan ketika dia berkata begitu, dia tidak punya pilihan selain menggigit pisau lagi dan menggunakan lehernya untuk mengunci pisau pemotongan babi. Qin Mu menarik pisaunya lagi dan meninggalkan pedang di belakang, menebas kepala keempat dan leher keempatnya. Qi Jiwi mengepalkan cakarnya yang tajam karena marah dan keempat kepalanya berdarah. Itu akan berbohong jika dia mengatakan itu tidak menyakitkan. Rasa sakit yang datang dari keempat kepala itu menghantam jauh ke dalam jiwanya dan sampai ke tulang sumsumnya. Kinmu mengeluarkan pisau dan memotongnya, menebas lagi untuk kelima kalinya. Kemarahan Qi Jiwi tidak bisa ditahan dan dia menggigit pisau lagi. Kinmu menarik pisau lagi dan meskipun Qi Jiwi tidak bisa menahan amarahnya, dia hanya bisa menggigit pisau sekali lagi. Dalam sekejap, kedelapan kepala dan leher Phoenix Qi Jiwi digantung dengan pedang. Yang dengan nama keluarga Qin, kamu membuatku marah? Jangan meremehkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari surga celestial. Teriakan Phoenix di 9 surga. Kepala Phoenix terakhir Qi Jiwi berteriak dan tangisan Phoenix mencapai langsung ke langit. Teriakan Phoenix memantul ke sana kemari di langit dan berubah menjadi awan. Selanjutnya, suara dewa mulai bergema di awan seolah-olah ada puluhan ribu dewa bernyanyi. Dengan berkah 10.000 dewa, sinar cahaya menyinari tubuh Qi Jiwi dari awan itu. Qi Jiwi ditutupi dengan cahaya keemasan dan kepala Phoenix terakhir mematuk. Kinmu melakukan hal yang sama dan Qi Jiwi tidak menghindar sama sekali. Dia menghadap ke kepala dengan pisau yang ringan dan paruhnya terbelah dan pembuluh darah di lehernya terputus. Namun, cahaya keemasan yang tersebar di tubuhnya memungkinkan dia untuk mengambil pisau Kinmu dengan paksa, menusuk paruhnya dengan keras ke dada Kinmu. Kinmu terbang kembali dan jatuh di tanah. Dia menopang dirinya sendiri dengan pisaunya dan berhenti. Qi Jiwi seluruhnya tertutup emas dan dia mengepakkan sayapnya untuk terbang. 9 kepalanya bergetar dan pedang terbang jatuh ke tanah. Phoenix berkepala 9 berangsur-angsur kembali ke bentuk manusianya dan sayap emas di belakang tubuhnya juga menghilang. Qin Feng Qing, perbaiki. Qi Jiwi mencibir dan mengangkat cermin untuk menyinari Kinmu. Dia berkata dengan acuh tak acuh,
Anak Youdu disegel oleh penguasa bumi, apakah kamu benar-benar berpikir aku bukan lawanmu? Saya hanya mengikuti perintah untuk merebut Anda dan tidak mengambil hidup Anda. Sebaliknya, saya harus menghancurkan segel Anda dan melepaskan Anda yang sebenarnya. Cermin ini dibuat oleh Dewa Hitam yang mengendalikan langit di utara langit surgawi. Cermin ini khusus digunakan untuk memperbaiki Anda di tempat. Kamu tidak buruk, telah melukaiku. Perbaiki aku di tempat? Biarkan aku melihatnya. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk meraih cermin ini dan Qi Jiwi tercengang. Cermin itu diambil dari tangannya dan apa yang datang ke arahnya adalah pisau bersih berkilau besar yang menebas kepalanya. Qi Jiwi merasakan sakit dan otaknya hampir hancur dengan satu pisau. Dia tidak punya pilihan selain untuk mengungkapkan bentuk aslinya, yang merupakan Phoenix berkepala 9. Di setiap kepala tergantung pisau pemotongan babi yang mungkin sudah hancur ke dalam otaknya. Qi Jiwi mengepakkan sayapnya dan ingin melarikan diri, namun Qin Mu selangkah lebih cepat dan sudah melompat ke punggungnya. Saat dia meninju Phoenix berkepala 9 ini, dia menghubungkan semua serangannya dan menyebabkan bulu-bulu beterbangan di sekitar. Di bawah, seorang Zhai Huali yang terluka berjalan dengan langkah cepat dan mengambil kasing kecil. Dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan, tetapi ketika dia mendongak dan melihat Qin Mu mengendarai Phoenix, dia tidak bisa membantu menunjukkan tampilan heran. Brother Qin benar-benar kuat untuk dapat menekan Qi Jiwi. Tatapan Zhai Huali berkedip. Dia memeriksa kasing dan mencoba membuka kasing kecil, tetapi celahnya tertutup rapat, tidak ada tempat untuk membuka kasingnya. Bahkan jika dia menggunakan pisau iblisnya untuk menebas, dia tidak bisa meninggalkan bekas apapun. Keringat dingin muncul di dahi Zhai Huali saat ia mencoba semua jenis seni ilahi untuk memecahkan segel. Dia bahkan menggunakan seni ilahi dari jalan iblis yang Fu Riluo pernah ajarkan kepadanya dan dia masih tidak bisa membuka kasing. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulu-bulu Phoenix mengambang di udara seperti daun-daun yang jatuh di musim gugur. Namun, mereka bukan layu daun, mereka daun maple merah darah. Qin Mu mengendarai Qi Jiwi di udara dan mencabuti bulunya, memukulinya sampai dia benar-benar berlumuran darah. Qi Jiwi juga sangat galak. Meskipun dia telah ditebas di 9 kepalanya, dia memutar lehernya untuk memuntahkan jejak lampu misterius untuk menebas Qin Mu. Qin Mu hanya fokus pada memalu dia dan pisau pemotongan babi di kepala Phoenix tiba-tiba terbang, hanya menyisakan 9 pedang terbang yang masih menempel di kepala. Pedang terbang lainnya mengeksekusi Sword Treading Mountains and River, membentuk lukisan gunung dan sungai di depan Qin Mu, memungkinkan 9 kepala untuk menyerang dengan bebas. Lukisan itu tidak pecah sama sekali. Memalu Qin Mu itu terlalu kejam. Dia tidak murni menggunakan seni tubuh ilahi tubuh, sebaliknya, ia menggunakan seni ilahi seperti Yin Yang Heaven Flipping Hands, dan Vivi Thunder Heaven Rising Bell. Puluhan ribu bintang bahkan muncul di belakangnya dari waktu ke waktu ketika dia mengeksekusi Great Overarching Heavenly Stars Palm Fork. Segala jenis seni ilahi seperti gunung membelah, dan itu bukan hanya seni ilahi dari jalur dewa, Qin Mu bahkan akan mengeksekusi seni ilahi yang aneh dan menyeramkan dari jalur iblis dari waktu ke waktu. Meskipun kekuatannya tidak sekuat seni ilahi dari jalur dewa dan alasannya seharusnya karena dia tidak menghabiskan terlalu banyak upaya pada seni ilahi dari jalur iblis dapat menargetkan tubuh jasmani Qi Jiwi dan korosi tubuh korporealnya, korosi roh primordialnya dan sangat melemahkan daya tahan tubuh korporealnya. Ini yang paling menakutkan. Zhai Huali melihat semua ini dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika seni ilahi dari Qin Mu ini memukul tubuhnya, dagingnya mungkin akan membelah dan roh primordialnya mungkin akan hancur hanya dalam beberapa langkah. Tubuhnya mungkin akan berubah jadi bubur. Qi Jiwi bahkan tidak mati setelah dipukuli seperti ini, dia memang lebih kuat dari saya. Tubuh jasmaninya memiliki semacam kemampuan perbaikan diri yang aneh baginya untuk bertahan lebih lama. Namun, dia akan dipukuli sampai mati oleh Qin Mu tidak lama kemudian. Jika Qi Jiwi mati dan aku tidak bisa membuka kasus ini untuk mendapatkan pisau eksekusi dewa misterius, yang selanjutnya Qin Mu akan bunuh adalah. Zhai Huali menarik napas dalam-dalam dan melayang ke udara. Dia mengeluarkan pisau iblis dari punggungnya dan melemparkannya ke udara. Pisau iblis tiba-tiba bergetar di udara dan mata iblis besar muncul di belakangnya. Dengan munculnya mata iblis ini, cahaya pisau menyinari mata ini dan cahaya pisau langsung memenuhi seluruh langit, membanjiri Qin Mu dan Qi Jiwi. Zhai Huali mengangkat pisaunya dan dia tertawa. Saudara senior, lupakan saja masalah hari ini, izinkan saya membantu menyelesaikan kedua konflik Anda. Kita semua tinggal bersama dalam bintang yang berbeda sehingga kita harus rukun dan memikirkan cara untuk pergi, mengapa kita saling bertarung? Meskipun dia mengatakan demikian, keterampilan pisaunya tidak memiliki niat untuk menghentikan konflik. Sebagian besar kekuatan dari keterampilan pisau ditempatkan pada tubuh Qin Mu dan lampu pisau yang mendarat di Qi Jiwi berhenti ketika itu sudah cukup. Bagaimanapun, Qi Jiwi terluka parah. Jika dia memberinya pisau lain, dia mungkin tidak bisa menahannya. Di sisi lain,
Qin Mu masih kuat sehingga dia harus mengalahkan Qin Mu dan membuatnya jatuh kembali dengan menunjukkan masalah padanya. Lampu pisaunya bergegas dan Qin Mu segera mengulurkan tangannya untuk mengambil. Lukisan-lukisan gunung dan sungai yang dibentuk oleh Sword Trading Mountains and Rivers langsung menyusut ke arah tangannya dan berubah menjadi pelet pedang. Qin Mu mengayunkan pedangnya dan dari pelet pedang adalah cahaya pedang yang setebal ember. Pilar pedang menghadap pisau iblis dan Qin Mu terlempar dari tabrakan. Dia terbang mundur dan meninggalkan bagian belakang Qi Jiwi. Dia telah menggunakan beberapa seni ilahi besar berulang kali dan semua jenis seni ilahi tersebar seperti hujan. Dia tidak punya ki vital lagi yang tersisa dan dia tidak bisa berhadapan dengan Zhai Huali. Zhai Huali menghela nafas internal ketika dia tidak membunuhnya dengan satu pisau. Dia menyimpan cahaya pisau yang memenuhi langit. Puluhan ribu cahaya pisau digabungkan dan diubah kembali menjadi pisau iblis untuk terbang kembali. Itu menyarungkan dirinya di sarung pisau di belakang punggung Zhai Huali. Bagaimanapun, Zhai Huali juga baru saja dikalahkan oleh Qi Jiwi dan dia terluka. Meskipun budidaya ki vitalnya yang tersisa jauh lebih padat dari Qin Mu, jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Qin Mu. Selanjutnya, jika dia bisa membunuh Qin Mu, dia harus secara pribadi menghadapi kemampuan Qi Jiwi dan Qi Jiwi juga di atas itu, jika tidak, dia akan dikalahkan olehnya. Zhai Huali menyimpan pisaunya kembali di sarungnya dan dia berkata sambil tersenyum, "Kakak-kakak, kita harus sering bertemu, jadi mengapa kita masing-masing tidak mengambil langkah mundur dan semuanya akan baik-baik saja?" Tubuh sejati Qi Jiwi mendarat di tanah dan tubuhnya bergetar. Dia memberikan tangisan yang menyakitkan dan secara bertahap berubah kembali menjadi manusia. Masih ada 9 pedang yang tersangkut di 9 kepalanya dan ketika 9 kepalanya bergabung menjadi satu, 9 pedang itu tidak bergabung menjadi satu dan mereka hampir merobek lukanya. Qi Jiwi buru-buru mengeluarkan pedang. Punggungnya berlumuran darah dan dia telah mematahkan banyak tulang. Dia menghancurkan beberapa tulang rusuk sehingga dia hanya bisa membungkukkan badannya. Dia awalnya seorang pria muda yang tampan dengan sikap elegan tetapi setelah pemukulan ini dari Qin Mu, dia bahkan lebih menyedihkan daripada ketika dia dipukuli oleh Qin Mu dan Zhai Huali bersama-sama. Dia tidak bisa hidup sampai gelar itu lagi. Beruntung baginya, kecepatan pemulihannya mencengangkan, selama dia tidak mati, itu bukan masalah besar. Qin Mu berjalan dan mereka bertiga berdiri dalam segitiga. Qin Mu melihat 9 pedang terbang dan dia bertanya dengan ramah, "Kemampuan saudara Qi kuat, jika Anda tidak bersikeras menggunakan cermin untuk memperbaiki saya di tempat, Anda mungkin tidak akan kalah. Jika kita berjuang untuk hidup dan mati, itu sebenarnya 50-50. Kakak Qi, bisakah kamu mengembalikan pedang terbang itu kepadaku?" Qi Jiwi mencibir dan dia meraih 9 pedang dengan erat. 50-50? Anda meremehkan seni surgawi-surgawi. Saudara Qin, bisakah Anda mengembalikan cermin kepada saya? Tidak. Qin Mu melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa menyimpan 9 pedang terlebih dahulu, aku akan mengambilnya kembali begitu aku membunuhmu. Saudara senior Li, dapatkah Anda mengembalikan kasing kecil itu kepada saya? Saya telah bertukar dengan hidup saya, Anda berdua telah memblokir pintu dengan seni ilahi Anda, jika bukan karena akalku, aku akan hampir mati." Zhai Huali tertawa kering dan dia berkata dengan benar, "Saudara Qin harus mengambilnya kembali setelah membunuh saya. Bagaimana saya bisa melakukan itu?" Wajah Qin Mu penuh senyum. Qi Jiwi juga menatap kasing kecil di tangan Zhai Huali. Tatapan Zhai Huali berkedip dan dia memeriksa, "Identitas saudara Qi dihormati dan posisi gurumu juga sangat tinggi di surga celestial, Anda harus tahu cara mengaktifkan kasus ini. Bisakah kamu ceritakan pada saya?" Qi Jiwi terbatuk dengan keras dan meludahkan potongan-potongan tulang yang hancur. Tubuhnya yang bengkok sedikit tegak dan tanda pedang yang ditinggalkan Qin Mu di dahinya juga perlahan menyusut. Ini membuat Zhai Huali dan Qin Mu merasa gugup. Kecepatan pemulihan Qi Jiwi ini terlalu kuat. Dia hanyalah tubuh abadi yang tidak bisa dibunuh, dia masih bisa pulih begitu cepat sambil mengalami cedera berat. Alasan mengapa dia meludahi tulang yang hancur adalah karena tulang rusuk baru yang tumbuh di dadanya. Qin Mu sangat iri. Tubuh abadi seperti ini benar-benar berguna. Dia hanya tidak tahu apakah itu efek dari teknik tahta kaisar Qi Jiwi atau apakah itu adalah bakat bawaan dari ras Phoenix berkepala 9. Setelah batuk, Qi Jiwi merasa lebih baik dan terengah-engah. "Beri aku koper kecil itu, izinkan aku membukanya untukmu." Jelas bahwa meskipun luka-lukanya dapat membantu dengan cepat, masih membutuhkan banyak korban pada tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu lelah. Zhai Huali menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Setelah kotak kecil ini mendarat di tanganmu dan kamu membukanya untuk menunjukkan dewa eksekusi pisau misterius, Brother Qin dan aku akan segera memisahkan kepala kita dari tubuh kita." Qin Mu menyarankan dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini, Brother Li? Mari kita singkirkan Brother Qi. Kami kemudian dapat mempelajari cara membuka kasing kecil ini. Dengan kecerdasan kita berdua, kita pasti bisa membukanya." Zhai Huali berkata sambil tersenyum,
jika aku percaya padamu, aku akan menjadi idiot. Mereka bertiga berada di jalan buntu. Tiba-tiba, suara kasar terdengar dari belakang mereka. Kalian terus berjuang bolak-balik tetapi apakah Anda bertanya kepada saya, pemilik asli? Kembalikan kasing kecil ini ke pemilik yang sah. Qin Mu dan yang lainnya memiliki perubahan besar dalam ekspresi dan dia buru-buru melihat sumber suara. Dia melihat Qi-11 yang kurus seperti korek api berjalan ke arah mereka dengan kaki yang seperti kayu bakar. Mereka sudah tidak jauh dari sini. Algojo era cahaya Crimson ini memiliki 3 kepala yang seperti layu tomat hitam. Soket matanya cekung dan bola matanya seperti kurma kering. Singa-singa di bawah ketiga kepalanya juga berkerut seolah-olah dia tidak bisa mengangkat kepalanya sendiri. Dia seperti udang besar dengan 3 kepala. 3 lengan di sebelah kirinya disandarkan pada 1 tongkat, dia pasti menyangga tongkat itu untuk bergerak maju dengan susah payah. Qin Mu dan Qi Jiwi telah berjuang di sini dengan sengit dan aktivitasnya sangat besar. Tidak sulit bagi Qi-11 untuk menemukan jalannya ke sini. Namun, dari melihat seberapa banyak kesulitan yang ia hadapi dengan tongkat itu, orang harus bertanya-tanya apakah ia telah sampai di sini. Bagaimanapun, Qin Mu harus melarikan diri untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertemu Qi Jiwi. Qi-11 pasti memiliki kemampuan yang luar biasa dan itu harus menjadi alasan mengapa meskipun berjalan sulit, dia masih bisa menggunakan kekuatan sihir. Vena muncul di dahinya dan dia memikirkan masalah lain. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, hujan turun? Itu benar, hujan turun. Qi-11 memiliki penampilan seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Dia berkata dengan lemah, setelah kamu pergi, hujan tidak lama kemudian. Surga kasihan padaku dan aku akhirnya bisa minum air yang tidak beracun. Qin Mu mengedipkan matanya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Zhai Huali dan Zhai Huali secara bertahap mundur dan mereka berdua tiba-tiba berbalik untuk berlari. Mereka berdua menabrak dinding yang tak terlihat dan bangkit kembali. Qi-11 berkata dengan acuh tak acuh, masih belum ada orang yang bisa melarikan diri dari tanganku di dunia ini. Ya, kamu yang pertama, kamu melarikan diri, kamu harus bangga. Orang yang dimaksudnya adalah Qin Mu dan Qin Mu mengungkapkan senyum jujur. Tiba-tiba, Zhai Huali melempar kasing kecil langsung ke Qin Mu dan dia berteriak, Saudara Qin, saya akan mengembalikan harta Anda. Gunung hijau tidak akan berubah dan aliran sungai tidak ada habisnya. Ketika dia selesai berkata, dia menabrak dinding yang tak terlihat lagi. Zhai Huali hanya bisa berbalik dan berdiri di sana dengan patuh. Di sisi lain, senyum jujur Qin Mu membeku dan dia membuang kasing kecil yang diterimanya ke Qi Jiwi. Dia berkata sambil tersenyum, Kakak Qi, kamu bisa membuka kasing ini sekarang milikmu. Hanya mayat kering dari Crimson Light Era, untuk berani melawan surga, biarkan aku membunuhnya. Qi Jiwi tersenyum tipis dan jari-jarinya bergerak naik dan turun. Rune mengalir terus-menerus dari 10 jarinya ketika dia mencoba membuka kasing. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi hitam. Dia tidak bisa membuka kasing ini sama sekali. Kasing yang berisi pisau eksekusi misterius dewa di surga celestial juga memiliki meterai. Dia tahu pengaturan rune untuk kasus itu, tetapi pengaturan rune yang diperlukan untuk membuka kasus ini yang berasal dari era cahaya Crimson jelas berbeda dari yang ada di langit surgawi. Sudut mata Qi Jiwi berkedut dan dia menatap Qin Mu dengan putus asa. Qin Mu memandang ke atas di langit dan kakinya mengetuk tanah saat dia berpura-pura mengagumi awan di langit. Qi Jiwi memandang Zhai Huali tanpa daya dan Zhai Huali memandang kuku-kukunya dengan serius sebelum menggigit kuku ibu jarinya. Qi Jiwi melihat mayat kering, berkepala 3 dan 6 yang saat ini berjalan ke arahnya. Dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan dia berlutut sambil memegangi kotak kecil itu tinggi-tinggi. Senior, maafkan hidupku. Qi-11 mencibir dan berjalan dengan gemetar sambil menopang dirinya pada tongkat. Kasing ini menggunakan susunan runi dari era cahaya Crimson. Ketika kau runi dari apa yang disebut langit surgawi untuk menyelesaikannya, bukankah itu hanya memainkan kecapi untuk seekor sapi? Kasus ini, kalian tidak bertengkar lagi? Sangat menyenangkan melihat kalian bertengkar, terus. Qin Mu mengedipkan matanya dan menatap Zhai Huali. Zhai Huali juga menatapnya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Dia pasti memikirkan hal yang sama denganku, jika dia juga harus berlutut dan memohon untuk hidupnya. Haruskah saya berlutut atau tidak? Dia berada dalam dilema. Qin Mu berpikir untuk dirinya sendiri. Tampaknya Zhai Huali benar-benar musuhku, telah memikirkan hal yang sama denganku. Tidak peduli apa, Qi-11 akan mengambil kehidupan kita bertiga dan menggunakan darah kita untuk memberi makan tubuh jasmaninya, dia pasti akan mempertahankan kebenarannya yang teguh seperti saya. Jadi tidak ada yang memperebutkan kasus ini lagi. Qi-11 mencibir dan berjalan dengan tongkat. Karena tidak ada yang menginginkannya, aku akan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Saya ingin. Sebuah tangan terulur dan dengan lembut mengambil kotak kecil dari tangan Qi Jiwi. Qin Mu, Zhai Huali dan jantung sisanya bergetar. Mereka buru-buru melihat ke arah suara dan mereka melihat telapak tangan ini meraih kasing kecil.
Sementara itu, telapak tangan itu milik seorang pria yang membawa kapak besar dan mengenakan topi bambu. Dia memiliki lengan besar, pinggang bundar, alis tebal, dan mata besar. Dia tampak seperti seorang penebang kayu yang baru saja menjatuhkan kayu bakar yang dibawanya, tetapi ada ciri-ciri yang sangat kuat dari seorang sarjana di wajahnya, benar-benar berbeda dari pakaian dan sikapnya. Kasing kecil yang ada di tangannya tampak sangat kecil dan halus. Saint Woodcutter, Qin Mu senang. Zhe Huali tercengang. Guru surgawi, di sisi lain, Qi Jiwi yang masih berlutut diam-diam mengangkat mata dan dia terkejut. Orang yang ingin mengorbankan Luo Fu Heaven dan memaksa Furi Luo tidak punya pilihan selain menandatangani Fakta Hitungan Bumi. Dia diam-diam berdiri dan bergerak mundur. Dia ingin pergi tetapi dia tidak berani. 3 kepala dan 6 lengan Qi 11 layu dan kurus. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk memeriksa penebang kayu ini dan dia mencibir. Anda ingin? Anda berani mengambilnya? Saint Woodcutter mengangkat kasus persegi ini dan memeriksanya. Kenapa aku tidak berani? Anda bahkan belum mendapatkan kembali kultivasi Anda bahkan tidak memiliki tubuh jasmani Anda. Jika Anda berada di puncak Anda, saya akan sedikit mudah pada Anda, sekarang Anda tidak, saya bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan Anda. Ambil. Dia mengiris pergelangan tangannya dan darah dewa mengalir dari pergelangan tangannya. Qi 11 menatap darah dewa yang mengalir keluar darinya dan dia tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya dan darah dewa yang mengalir dari pergelangan tangan Saint Woodcutter mengalir ke 3 mulutnya. Menerima darah Saint Woodcutter, tubuhnya yang kurus secara bertahap melotot pada kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Darah mengalir di pembuluh darahnya dan detak jantungnya juga berangsur-angsur menjadi semakin keras. Semua organ yang layu dalam tubuhnya dipulihkan fungsinya satu persatu. Ki vitalnya tumbuh semakin kuat. Wajahnya perlahan menjadi kemerahan dan dia perlahan-lahan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Qi 11 juga bisa dilawan sebagai pria parubaya dengan tampilan yang cukup. 3 wajah di ketiga kepalanya persis sama, memiliki alis yang seperti pedang. Aura pembunuh di antara alisnya sangat berat dan mungkin karena dia pernah menjadi algojo era cahaya Crimson. Auranya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat dan dia segera membuat tubuh Qin Mu, Zhe Huali dan Qi Jiwi bergetar. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Ketika dia telah lebih atau kurang pulih, luka di pergelangan tangan Saint Woodcutter sembuh dan tidak lagi berdarah. Roh primordialmu telah layu selama 20.000 tahun, kamu akan perlahan-lahan merawat dirimu kembali. Pandangan Saint Woodcutter selalu pada kasus kecil, dia tidak pernah menatap mata Qi 11. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Qin Mu, dari mana kasing kecil ini? Qin Mu berkata, kakak senior besar menemukannya. Dia? Saint Woodcutter tercengang dan dia bertanya, di mana dia? Kakak senior yang besar tidak pernah muncul. Saya telah menemukan naga jahat yang diatekan di reruntuhan di Great Ruins. Saya telah membunuh naga jahat dan pasir bintang di kuali kakak senior menunjukkan kepada saya banyak peta geografis. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya. Qin Mu dengan cepat berbicara tentang seluruh kejadian dan dia berkata, sekitar tahap eksekusi dewa pada bintang abnormal ini adalah salah satu peta. Ketika saya mencari sesuai dengan peta, saya menemukan jalan saya di sini dan menemukan kotak kecil ini. Kakak senior menggunakan formasi pembunuhan bintang langit untuk menjaga kasing kecil ini terkunci dan dia meninggalkan pertanyaan aljabar yang sulit. Saya memecahkan pertanyaan dan menemukan itu 35.000 tahun. 35.000 tahun. Saint Woodcutter bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu. Mengapa si idiot ini masih harus meninggalkan teka-teki? Apakah dia memberiku petunjuk? Apa artinya dia meninggalkan begitu banyak peta geografis? Peta ini tidak ditinggalkan untuk Anda, itu untuk saya, dia ingin saya menemukan petunjuk yang telah ditinggalkannya. Benar-benar kebetulan bahwa Anda dapat menemukan peta geografis yang ditinggalkannya. Qin Mu berkata, 35.000 tahun yang lalu, ini adalah era cahaya Crimson. Qi 11 senior ini berasal dari 35.000 tahun yang lalu. Saint Woodcutter mengangguk. Aku tahu, ketika aku melihat penampilan 3 kepala dan 6 lengannya, aku tahu dia berasal dari era cahaya Crimson. Saya pernah menemukan puing-puing era itu dan menemukan bahwa orang-orang di zaman itu memandang 3 kepala dan 6 lengan sebagai tubuh jasmani terkuat. Mereka memiliki kemampuan luar biasa, mampu mengubah gunung dan mengejar bintang. Kasing kecil ini juga berasal dari zaman itu, bentuknya sama dengan pisau eksekusi misterius dewa yang disebut surga celestial, saya tidak tahu siapa yang menyalin siapa. Qi Jiwi tidak berani berbicara tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Itu pasti Crimson Light surgawi-surgawi yang telah meniru pisau eksekusi misterius dewa yang telah diciptakan langit surgawi kita. Qin Mu merenung dan mengeluarkan meterai komandan yang penatua King Huang berikan padanya. Guru suci, kakak senior telah meninggalkan item ini dengan penatua King Huang, bahkan dia tidak tahu dari era apa segel komandan ini. Saint Woodcutter mengambil alih stempel komandan dan dia memeriksanya. Dia berkata sambil tertawa, penatua King Huang?
Maksudmu Kaisar Hijau, kan? Orang ini selalu memiliki temperamen buruk dan terlihat dingin untuk semua orang, namun, dia sangat ramah. Apakah dia mengatakan hal buruk tentang aku di belakangku? Qin Mu buru-buru menggelengkan kepalanya dan dia berkata dengan tegas, tidak. Tentu saja tidak. Penatua King Huang sangat sopan dan ramah. Dia ramah dan bahkan melihat saya pergi, dia tidak memarahi siapapun. Akan aneh kalau dia tidak melakukannya. Dia pasti akan memarahi saya, dan bahkan Founding Emperor juga. Dia pasti mengejar kamu. Saint Woodcutter melemparkan segel komandan itu kembali kepadanya dan berkata sambil tersenyum, saya tahu emosinya luar dalam. Saya tidak bisa melihat kapan segel komandan ini dan saya tidak tahu kapan itu ditinggalkan. Anda harus menyimpannya terlebih dahulu. Tunggu. Tatapan Qi-11 mendarat di segel komandan di tangan Qin Mu dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan aku melihat segel komandan itu, aku mungkin hanya mengenalinya. Qin Mu memandang Saint Woodcutter yang mengangguk dengan lembut. Qin Mu bergerak maju dan menyerahkan meterai komandan kepada Qi-11. Qi-11 berulang kali memeriksa dan berkata, ini adalah meterai komandan dari era Dragon Han. Ada banyak reruntuhan dari era Dragon Han selama era cahaya Crimson. Saya telah melihat hal-hal semacam ini sebelumnya. Anak itu, aku akan mengembalikan ini padamu. Qin Mu mengambil segel komandan dan dia berkata dengan bingung, kakak senior menyerahkan segel komandan dari era Dragon Han kepada penatua King Huang untuk diamankan. Apa artinya ini? Penatua King Huang adalah penguasa timur selama era pendiri kaisar. Agar kakak senior meminta agar dia menyimpannya dengan aman, dia pasti melihatnya sangat penting. Apa sebenarnya rahasia yang ada dalam hal ini? Saint Woodcutter berkata sambil tersenyum, karena dia meninggalkan banyak peta geografis, cari saja sesuai dengan peta. Anda pasti akan memecahkan misteri cepat atau lambat. Qin Mu mengakui. Qi-11 berkata dengan acuh tak acuh, teman Dao ini, kasing kecil ini milik cahaya Crimson Celestial Heavens. Karena kamu telah memberikan darahmu kepadaku, dendam antara aku dan anak ini akan dihapuskan. Saint Woodcutter akhirnya menoleh dan berkata dengan serius, teman Dao tua, kasing kecil yang ditinggalkan oleh murid besar saya untuk saya, ini milik saya, jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Alasan saya memberikan darah saya kepada Anda adalah karena jika kita rontok, saya tidak akan memiliki wajah untuk mengalahkan Anda, oleh karena itu, saya membiarkan Anda memulihkan sebagian dari kultivasi Anda terlebih dahulu. Jika kita jatuh, aku akan mengalahkanmu. Saya baru saja memaksa Furi Luo kembali dan datang mencari, baru saat itulah saya melihat Anda menggertak murid saya dan dua junior ini. Itu bukan cara seorang senior, jadi saya sedikit tidak senang melihat itu. Qi-11 mencibir. Tubuh jasmani dan roh primordialnya belum sepenuhnya pulih sehingga dia juga sedikit takut dengan penebang kayu ini. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mendapatkan kasing kecilku, tanpa pengaturan runi cahaya Crimson Celestial Heavensku, kamu tidak dapat membatalkan kunci. Saint Woodcutter menampakkan senyum dan kasing kecil melayang dari tangannya yang kasar. Jari-jarinya bergerak naik dan turun. Rune aneh meledak dari ujung jarinya dan memasuki kasing kecil satu demi satu. Dia berkata dengan santai, saya telah mencoba terlalu banyak hal dan menunda kultivasi saya telah keruntuhan era cahaya Crimson berkali-kali dan saya juga tahu tentang rune di era Anda itu. Kasing kecil berderak ketika bunyi kunci terbuka datang dari sana. Suara menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi seolah-olah ada kunci yang perlahan membuka di dalam. Inti kuncinya bergerak mundur satu persatu. Ekspresi Qi-11 berubah sangat dan auranya naik secara drastis. Dia ingin bergerak tetapi dia menahan diri. Sementara itu, wajah Zhai Huali dan Qi Jiwi menjadi pucat dan mereka mengutuk diam-diam. Saint Woodcutter adalah musuh dari surga celestial dan ras iblis, jika dia membuka dewa eksekusi misterius pisau, dia mungkin akan menawarkan pengorbanan untuk pisau. Setiap kali dewa eksekusi pisau misterius dibuka, dibutuhkan pengorbanan, darah manusia untuk melembabkan pisau. Cara penebang kayu ini tampaknya sangat bagus, semoga dia tidak mengorbankan kita dan mengorbankan orang ini dengan 3 kepala dan 6 lengan. Dalam hati mereka ada ketakutan dan bahkan antisipasi. Mereka ingin melihat senjata ganas yang terkandung di dada ini. Tiba-tiba, kasing kecil mengeluarkan suara ringan dan sedikit terbuka. Seketika, cahaya darah memuntahkan dari langit dan mewarnai semua orang dengan warna merah. Bahkan rambut mereka juga diwarnai merah. Di langit, awan darah mengalir keluar seolah-olah darah berputar-putar. Pusat-pusaran awan ini sesuai dengan lokasi kasing kecil ini. Meskipun kasingnya memancarkan cahaya darah dan tampak hangat, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es. Aura pembunuh dari kasus ini membekukan semangat primordial mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Jiwa mereka juga benar-benar beku. Seolah-olah mereka bergerak, cahaya pisau akan memangkas untuk membunuh mereka. Senjata yang luar biasa. Saint Woodcutter memasang ekspresi muram dan mengangkat kotak kecil itu. Tangannya yang lain meraih sampul kasing dan berkata dengan sungguh-sungguh,
kalian telah bertarung cukup lama hanya untuk kasing kecil ini, bukan? Sekarang, saya akan membukanya dan menunjukkan kepada Anda. Qi-11 mengungkapkan ekspresi ketakutan dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Qi Jiwi dan Zhai Huali ingin pergi tetapi mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa menatap Saint Woodcutter yang membuka kasing. Kasing itu berangsur-angsur terbuka dan ekspresi Saint Woodcutter menjadi semakin suram. Tangannya sedikit gemetar dan dia tampaknya menghabiskan cukup banyak upaya juga. Dia menekan kekuatan ganas di dalam kasing dan tiba-tiba dia berteriak. Meledak dengan kekuatan penuh, dia menekan aura ganas dan membuka kasing. Qin Mu, Zhai Huali, dan Qi Jiwi tidak bisa tidak melihat ke dalam kasing dan benar-benar ada kepala manusia dalam kasing kecil ini. Kepala manusia ini tidak memiliki lapisan kulit luarnya seolah-olah telah dilucuti. Namun tidak ada warna darah di bawahnya. Di bawah kulitnya, daging dan darahnya seputih kristal seolah-olah mereka dibentuk oleh cahaya. Di belakang kepalanya, tentakel yang tampak seperti pembuluh darah dan juga daging dan darah terhubung ke bagian dalam kasus ini. Seolah-olah mereka tumbuh bersama dengan kasus ini. Tidak diketahui apa mantra cahaya Crimson Celestial Heavens yang digunakan untuk memadukan kepala praktisi kuat Kaisar Trone bersama dengan sebuah kasus. Kepala seperti kristal itu masih belum mati dan dia membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya putih yang terkandung di dalamnya dan tidak terlepas. Tidak ada murid kulit hitam dan mereka hanya berkulit putih. Seolah-olah mereka bukan dari zat fisik. Cahaya yang keluar dari mata panjangnya 1 kaki dan kadang-kadang panjang dan kadang pendek. Sementara itu, tentakel di belakang kepalanya bergetar terus-menerus dan mengeluarkan suara yang seperti serangga mengepakkan sayap mereka. Seolah-olah kepalanya sangat bersemangat dan ingin membantai seseorang untuk minum darah mereka. Qin Mu melihat ini dimanapun tentakel ini menyentuh kepala, memang ada sayap yang sangat halus. Saint Woodcutter menutupi koper dan menarik napas panjang. Membuka koper untuk mengendalikan kekuatan sengit dari darah koper itu bahkan lebih melelahkan daripada pertarungannya dengan Furi Luo. Bukankah guru suci menawarkan pengorbanan ke pisau? Tanya Qin Mu sambil melirik Qi Jiwi dan Zhai Huali. Saint Woodcutter mengetuk kepalanya dengan keras dan berkata dengan marah, "Di mana sikap saya? Bagaimana saya bisa meletakkan tangan pada junior? Jika aku melakukannya, orang lain bisa datang dan membunuhmu juga. Jika generasi yang lebih tua membunuh murid saya dan saya membunuh murid mereka, bukankah generasi yang lebih muda akan mati jika kita terus membunuh seperti ini? Aturannya tidak bisa dilanggar." Ketika Zhai Huali dan Qi Jiwi mendengar ini, mereka berdua menghela nafas lega. Mereka memandang Qin Mu yang dipukuli dan mereka merasa senang di hati mereka. Qin Mu menggosok memar di kepalanya dan mengangguk. "Betul. Tetapi Furi Luo menumpangkan tangannya ke saya dan Qi-11 juga ingin menumpangkan tangannya pada kami. Itu sebabnya aku memberi Furi Luo kapak ke dahinya, dia juga tidak berlebihan. Dia hanya menggunakan seni ilahi untuk menculikmu dan tidak benar-benar ingin menumpangkan tanganmu, jika tidak, kau tidak akan hidup sampai sekarang." Saint Woodcutter berkata dengan acuh tak acuh, "Awalnya aku ingin kamu menyingkirkan kedua bocah ini, tapi kurasa kamu mungkin tidak akan bisa hidup sampai sekarang, oleh karena itu, aku membiarkan Qi-11 pergi." Qi-11 tidak mengikuti aturan tapi karena aku memberinya makan darah dan dia tidak punya isinya, dia tidak akan berani memprovokasi aku, dia hanya akan minum darah 2 bocah itu. Zhai Huali dan Qi Jiwi menjadi pucat ketika mereka mendengar itu. Qin Mu tersenyum dan berkata, "Guru suci, tidak perlu menakut-nakuti mereka, biarkan mereka meninggalkan bintang abnormal ini." Saint Woodcutter berkata dengan heran, "Anda masih ingin meminjam tangan saya untuk mengorbankannya dengan pisau, mengapa Anda ingin saya membawanya sekarang?" Qi-11 adalah orang yang diasingkan, ia membawa tanggung jawab yang berat dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia pasti akan datang dan menemukan mereka untuk minum darah mereka. Mereka pasti akan mati dan itu tidak akan melanggar aturan saya jika Qi-11 adalah orang yang membunuh mereka. Itu juga akan sesuai dengan niatmu jadi mengapa tidak? Qin Mu berkata dengan benar, "Saya hanya menakuti mereka sebelumnya, saya tahu guru suci tidak akan pernah menggunakannya sebagai pengorbanan untuk pisau. Guru suci memiliki kaitan dengan seorang guru suci, saya sebagai kaisar manusia dan juga guru pemuja setan surgawi, saya juga memiliki kedudukan saya sendiri. Brother Qi, Brother Senior Li adalah lawan saya dan bukan guru suci, jika saya ingin mereka mati, itu akan berada di tangan saya. Jika guru suci meminjam tangan Qi-11 untuk membunuh mereka, itu bertentangan dengan hatiku Dao." Saint Woodcutter mengungkapkan ekspresi kagum dan dia memuji, "Ketika saya mengatakan untuk meminjam tangan Qi-11 untuk membunuh mereka, itu juga ujian kecil untuk Anda. Jika Anda setuju, saya akan memandang rendah Anda. Bagus, saya akan mengirim mereka kembali ke Luofu Heaven." Qin Mu membungkuk ke arah Zhai Huali dan Qi Jiwi. "Kalau begitu, aku tidak akan melihat kedua kakak beradik itu pergi. Meski kami bertarung, aku juga mengagumi kemampuan keduanya. Aku tidak ingin meminjam tangan orang lain untuk membunuhmu,
Aku akan secara pribadi memegang pisauku suatu hari nanti dan mengirim kedua saudara senior dalam perjalananmu. Zhe Huali dan Qi Jiwi membungkuk satu demi satu. Zhe Huali berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Qin jujur. Kau membunuh temanku, jadi aku harus membunuhmu. Jika kamu mati di bawah pisauku, aku akan mematahkan pisauku dan menangis sedih untukmu. Qi Jiwi memikirkan dan melemparkan 9 pedang terbang. Kamu tidak perlu mengembalikan cermin itu kepadaku, kita akan bertarung dengan adil dan menghormati hari lain. Anda telah menang kali ini, saya ditahan dan tidak berani mengambil hidup Anda, saya hanya ingin memperbaiki Anda di tempat. Dalam pertempuran kita berikutnya, aku pasti tidak akan mudah. Qin Mu menyimpan pedangnya dan pedang terbang itu terbang untuk menusuk pelet pedang. Dia mengangkat tangannya dan berkata, kamu berdua, selamat tinggal. Ketika kita bertemu lain kali, jangan mudah menyerah. Aku tidak akan. Keduanya berkata serempak. Saint Woodcutter menyapu lengan bajunya dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar untuk berubah menjadi seni ilahi teleportasi, membawa 2 orang dan berubah menjadi cahaya yang mengalir untuk bergegas ke langit dari bintang abnormal ini. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat cahaya yang mengalir berubah arah di langit, bergerak ke kejauhan. Dia tidak tahu di mana itu terbang tetapi ketika cahaya yang mengalir mendarat, itu haruslah surga Luofu.